Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa kita ucapkan dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba terhadap Allah. Juga salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul yang diutus untuk linnas seluruh umat manusia. Alhamdulillah, sore ini kita jumpa lagi teman-teman. Maaf telat, tadi juga rungkat saya tidak ada komunikasi lebih jauh dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian. Tadi pas di Komal Bang Arif, ya ini saya baru nyampe dari kota Makassar. Tadi alhamdulillah sempat menghadiri undangan Bapak Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kartini ya. Beliau melalui asistennya menjadwalkan tadi pukul 11, tapi karena jalan macet akhirnya pimpinan cabang menunggu ya kurang lebih hampir 2 jam lah menunggu kita. Tapi alhamdulillah pertemuan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan urusan bisa berjalan dengan baik ke depannya, amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ada pada posisi pukul 16:27 untuk kota Makassar. Masih ada kesempatan 1 jam lebih untuk mengajak teman-teman kita non-muslim membahas tema terkait dengan bukti akurat Yesus Tuhan. Apa buktinya? Sedangkan yang ada, yang kita nampak, yang terlihat nyata, dia hanyalah manusia biasa, makhluk ciptaannya dia. Tapi kenapa bisa jadi Tuhan? Ada hal apa gitu sampai dia bisa Tuhan? Cek cek. Kresek kali ya. Mana ada suara kayak jualan es. Pairing. Gara-gara ininya, gara-gara apa? Gara-gara ininya. Okal. Oh, kayak lagi di pasar. Kasihan. Cek. Tes mania. Tes ci. Mana sumber suara itu ya? Kok bisa ribut kali? Kayak orang lagi goreng panci gitu. Mana sumber suara itu?
Itu suara gitu. Oke, gas aja ya teman-teman ya. Tes. C. Suara jangkrik. Tes ci. Wiu. Semangat pagi. Kayak ada jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Sulawesi. Iya, salam kenal. Iya Bang, ada yang ingin disampaikan tuh? Gak ada Bang, cuma mau nenek aja Bang. Oh, iya. Ya, betul ada yang lain mau naik Bang, kalau bisa turun nggak apa-apa. Oke, dengan santainya. Siapa tahu ada yang mau naik Bang, bisa turun nggak apa-apa. Dengan santainya tanpa merasa berdosa. Semangat sore non muslim. Yang muslim dibawa aja. Kalau nggak tahan nggak naik, ikat tangannya di pohon. Ya. Halo, selamat sore. Cara memastikan kalau Kristen agama yang salah, Bang? Agama dari Anda sendiri agama apa? Muslim. Bagaimana cara memastikan Kristen atau non Muslim dengan memastikan agama Anda adalah agama benar? Kalau Anda masih ragu dengan agama Anda, berarti Anda pun ragu akan kesalahan agama lain. Tapi kalau Anda sudah yakin agama Anda lah yang benar, maka agama lain di luar agama Anda itu pasti keliru. Karena tidak mungkin dua agama untuk menjadi dua ajaran benar, sementara dua agama ini saling silang pendapat dari segala aspek. Gitu. Yakin Anda Muslim? Makasih sahabat Sipa. Terus kenapa Anda naik kalau yakin Muslim? Cuma mau nanya, Bang. Oh, ya itu jawabannya. Kalau kita sudah yakin Islam kita itu benar dengan telaah akal, aspek keilmuan, disiplin ilmu, maka tidak mungkin agama lain itu benar. Setelah datangnya Islam, maka agama yang lain gugur. Tapi kalau Anda ragu dengan keislaman Anda, maka Anda ragu dengan kesalahan-kesalahan agama lain. Karena tidak mungkin agama Islam itu benar, agama Kristen juga benar. Itu nggak mungkin. Kalau Anda meyakini Al-Quran itu adalah hak firman Allah, maka tentu Anda akan meyakini bahwa agama lain itu adalah keliru, salah, sesat. Gitu bosku. Ada lagi? Iya, Bang. Sudah, Bang. Makasih, Bang. Makasih saudaraku, thank you. Yakinilah Islam itu yang paling benar dengan menggunakan akal menelaah Islam, belajar Islam, pelajari Al-Quran, beli kitab-kitab akidah, tauhid, belajar di sana. Semangat sore. Sore Bang. Katolik Protestan. Bang, aku turun aja Muslim aku Bang. Oke, thank you saudaraku, thank you pengertiannya. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau udah paham komal ini untuk non muslim. Bagi kita yang ilmu Islamnya masih minim, masih awam, boleh belajar di ustadz-ustadz kita ya. Banyak ustadz kita kok yang ilmunya bersanad. Ini komal khusus untuk yang beda akidah dengan Bang Suma. Halo, semangat. Turunin aja Bang. Assalamualaikum, turunin aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau naik
sampai di atas, turunin aja bang, turunin aja bang, naik lagi satu, turunin aja bang, turunin aja bang, naik lagi satu, turunin aja bang, turunin. Akhirnya nanti apa? Turunin aja bang, turunin aja bang, turunin aja bang sampai maghrib. Halo, semangat sore. Akhirnya turun-temurun. Ya, buka kameranya bang. Kalau masih Kristen, silakan. Batalkan permintaan saudara-saudara muslimku yang saya cintai dan yang saya sayangi. Jangan sampai naik nanti kena halilintar di telinga, kan tidak enak toh. Karena kita sudah sampaikan sebelumnya yang naik itu yang non muslim. Selamat sore bang. Siap. Sore. Siap. Silakan, ada yang ingin disampaikan terkait tema saya, mana bukti ketuhanan Yesus. Karena Yesus itu kan diajarkan untuk dituhankan oleh seluruh manusia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Masuk gereja menurut dia gimana? Dek, kalau berbicara tentang keyakinan, Anda kan bicara keyakinan ini. Bukan ketuhanan Yesus, artinya tidak berbicara tentang pembuktian secara sains, ilmu pengetahuan. Jadi mau bukti yang seperti apa ini? Bukti kalau dia Tuhan. Anda ngerti Tuhan? Tuhan adalah Dek, makanya aku bilang ini ada uang 1.000. Ini uang 1.000 ini bisa dituhankan, bisa jadi Tuhan. Makanya pembuktian seperti apa? Sekarang keyakinan yang Anda inginkan. Sekarang buktikan Tuhan adalah, itu dulu definisi Tuhan dulu, supaya Anda paham. Ternyata Anda saya harus ajarin dari nol. Berarti Anda saya harus ajarin kayak anak TK berarti. Definisi ya, Tuhan Anda kan dulu. masih balita ini kan. Tuhan adalah, menurut siapa ini? definisi Tuhan secara ilmu pengetahuan, disiplin ilmu yang baku. Tuhan adalah, oh yang baku. oh masih anak kecil. Parah itu. Tuhan adalah, kalau baku, Tuhan adalah sesuatu katanya. Parah Tuhan itu. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini dan disembah, sesuatu, kan parah itu. Itu berbicara mengenai keyakinan konsep agama. Ini definisi umum. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Sampai sini kan paham? Baku ngerti nggak baku itu? Baku Tuhan itu itu bahasa adalah pencipta langit dan di dalam bumi. KBBI secara baku Pencipta. di dalam KBBI Ini upaya. disebut Ini teman-teman. sesuatu yang diyakini dan ini Anda kan upaya baku secara bahasa Indonesia. Ini upaya orang-orang yang tidak sanggup membuktikan sembahannya Tuhan. Gini, banyak judul. Ya, Anda bicara judul baku, untuk berarti menyembunyikan apa kelemahan sembahannya gitu loh. Bagaimana caranya supaya Apa Yesus itu tidak pengetahuanmu? terbukti bahwa dia benar-benar bukan Tuhan kan gitu. Begini caranya. Kacau Orang-orang narasimu kafir, ini. orang-orang Kamu kafir berbicara itu yang baku, karena lalu membuktikan kita bawa KBBI. Yesus itu bukan Tuhan. Satu-satu Makanya bicara. mereka kemudian menyembunyikan identitas Yesus yang tak berdaya. Karena Yesus itu sejatinya bukan Tuhan gitu loh. Bagaimana bisa Yesus bisa dibuktikan sebagai Tuhan? Maka apa yang mereka kemudian lakukan? Apa Tuhan apa? Itu maksudnya apa, Dek? Kenapa Maksudnya kalau Tuhan itu langsung apa, mono, Dek? Dek? Maksudnya Tuhan apa itu? Dek, Tuhan kayak mana itu? Kalau Itu kamu Tuhan kayak mana? cara yang baku, maka kita ambil KBBI. Ya, KBBI silakan. di situ sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah itu arti Tuhan dalam KBBI Oke. yang baku. Oke, tapi kira-kira Kalau dengan kamu merujuk kepada yang Dengar. baku, sesuatu yang dimaksud itu apa? Oke, kira-kira ketika kita berbicara lintas agama, kalau berbicara mengenai Tuhan sebagai submateri,
itu tidak bias. Artinya puncak tertinggi dalam sembahan manusia itu yang disebut Tuhan. Maka Tuhan itu adalah esensi yang maha kuasa, pencipta, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengadakan segala sesuatunya. Itu rasa sebagai Tuhan dalam perspektif perbandingan agama. Berbeda kalau kita di ruang kelas berbicara internal sebuah keyakinan. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, bla bla bla. Tapi ini Islam dan Kristen ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, berarti arah kita berpikir adalah dimensi tertinggi, Sang Halik, Sang Pencipta. Enggak, salah kalau Kenapa itu. Anda mengatakan enggak? Kenapa Anda mengatakan enggak? Karena Yesus tidak sanggup untuk memenuhi itu. Tidak ada unsur Anda kan Tuhan mau pada secara diri umum Yesus. Tadi, Tidak secara ada baku, unsur, tidak apa ada unsur pengertian ketuhanan. Tuhan? Tidak ada unsur ketuhanan pada diri Unsur Yesus. Tuhan itu Makanya unsur. begitu. Tidak ada unsur. Gimana kau Maha memahami Pencipta, Tuhan pun kau unsur Maha kau Kuasa, sebut. Maha mengadakan segala Apalah sesuatu. unsur-unsur Tuhan? Nah, itu dia. Udah Ya deh. kan? Nah, sekarang Udah, Anda Dik. Anda sudah tahu. Sekarang yang kita Enggak, bahas di sini dasarnya adalah dulu. apa bukti Anda Yesus dasar aja pun itu masih goyang ini, pencipta? gimana itu? Apa bukti Yesus pencipta? Anda Udah. dasar aja masih Anda goyang. dibawa colok pantat pendetamu sana. Ke gereja sana, colok pantat pendeta. Habis itu isap jarimu, isap dalam-dalam, pejamkan mata, hitung sampai 3. Apa yang kau rasakan? Kalau kau sudah bisa membedakan apa yang kau rasakan, nah berarti kamu sedikit masih bisa sehat. Definisi Tuhan aja penyembah makhluk kuburan ini bingung. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo, Iya, halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Hey! Siapalah kasih belut HP sampai dia bisa naik ke sini. Tolong teman-teman non-muslim dibatalkan permintaannya. Saudaraku yang baik hati, jangan sampai naik ke atas kena abon-abon panas. Batalkan dulu permintaannya teman-teman ya. Kita saling menghargai, bosku, saling menghargai ya. Kalau anda nggak suka saya dialog lintas agama, keluar cari komen lain, janganlah naik mengganggu, please. Halo, semangat sore dari Katolik Protestan. Sudah tak ada eho di sini, abang. Gak ada eho, gak ada lagi ehonya, habis. Halo, semangat sore. Semangat sore. Kepencet bang. Bukan urusan saya itu, bos. Halo, selamat sore. Semangat sore. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Yang muslim kalau nggak sabaran harus naik ke sini, tolong minum Antimo 1 papan atau CTM sebelum saya live. Minum Antimo segera.
Bang Suma mau live ini. Minum antimo biar anteng mendengar. Semangat sore. Halo. Selamat sore. Halo. Katolik Protestan. Iya, Katolik Protestan, Bang. Halo, Protestan. Ya, silakan buka kamera. Teman-teman, ini jaringan saya yang nge-lag ya. Buka kameranya, Bang. Belum bisa buka kamera, masih sedikit kaget. Belum bisa, sedikit kaget ikutnya. Oh iya, siap. Cari akun, pinjam akunnya Pak RT, Bang, Pak RT. Yang bisa buka kamera, nanti habis itu naik ke sini lagi. Pak RT, pinjam akunnya dong. Mau naik ke Bang Suma. Halo, halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Semangat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Semangat sore. Halo. Semangat sore. Kepencit bang Juma kepencit. Iya, makasih. Saudara, semangat sore. Ya. Semangat sore, Bang. Salam. Ya, salam. Katolik Protestan, Abang ini. Wah. Nyalinya masih nyali anak-anak. Wis, kenapa bisa ya? Pada minta tapi langsung turun sendiri. Halo, semangat sore. Halo Bang. Halo Bro. Takut kok cuma. Halo. Kok takut? Takut gimana Bang? Takut debat sama aku kawan. Kamu nggak bisa Kenapa kau buka turunkan aku? kamera. Nggak bisa buka kameramu. Kau colok pendeta aja dulu. Ilmumu juga nggak ada. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Tidak usah takut, kita diskusinya yang santai aja. Materinya sederhana, terkait dengan bukti ketuhanan. Jangan pula engkau bertanya apa maksudnya. Kalau orang sudah berbicara Tuhan dalam perspektif perbandingan agama, berarti hakikat yang maha tinggi yang kita imani sebagai pencipta. Gak usah lagi apa sih yang kau maksud itu, Tuhan maksudnya kayak mana. Nah, itu alasan konyol lagi tuh, alasan tidak berdaya itu maksudnya. Halo, 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 semangat sore. Maksudnya apa ini? Minta habis itu turun.
Ayo teman-temanku yang baik, teman-teman Kristen yang ganteng, silakan naik. Saudaraku Muslim, dimohon dengan hormat untuk stay di bawah dulu ya. Semangat sore. Halo abang. Halo bang. Halo. Halo. Ya sore ibu. Halo. Iya sore. Ibu, Bang Zuma. Ya. Bang Zuma. Apa? Saya selalu mengikuti Bang Zuma. Kaki saya Zuma. diinjak. Kaki saya diinjak teman. Bang Zuma, saya mohon saran. Saya ingin saran Bang Zuma. Iya kenapa ibu? Saya selalu menunggu live-nya Bang Zuma. Saya mohon Iya. saran Bang Zuma. Siap. Saya seorang Muslim. Ya. Lamar aku cepat bang, gitu. Apa Bang Zuma? Suami saya dulu suami. Kristen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya, maaf ibu, saya bercanda. Iya. Ibu Iya. nangis. Saya, makan lombok? saat ini saya sedang diuji Bang Zuma. Mohon maaf saya on cam ya Bang Zuma. Boleh, boleh. Saat ini saya sedang diuji Bang Zuma. Iya. Ibu kenapa? Pernikahan saya sudah menginjak 16 tahun Bang Zuma. Oh keren, keren. Iya, iya. Terus. Dan alhamdulillah puji syukur Siap. kemarin saya habis pulang umroh. Ah, Allahu Akbar. Dan ternyata saya dapati suami saya laki-laki. Gitu. Mungkin ini cobaan yang Allah berikan kepada saya Bang Zuma. Iya, mantap sekali, Masya Allah. Bang Zuma mohon maaf. Iya. Di sini saya mau bercerita, mau curhat, saya mengharapkan solusi dari Bang Zuma. Iya. Bang Zuma. Singkat padat. Iya, silakan. Padat. Ya, padat. Saat ini Ya. suami saya kembali ke agamanya. Sedangkan dulu saya menikah dengan beliau secara Islam. Saya juga ketika saya semakin dekat dengan Allah, mencoba istiqomah, Iya. ternyata Allah menghadirkan ujian ini untuk saya. Saya punya anak satu Bang Zuma, dan anak saya ini dipaksa untuk ikut ayahnya sekarang. Yang saya tanyakan, satu, pernikahan saya itu bagaimana Bang Zuma, menurut Bang Zuma dan menurut Islam. Terus apa yang saya harus lakukan Bang Zuma? Kalau dia kembali kafir, ya mau tidak mau cerai, Bu. Itu ujian bagi ibu. Tapi anaknya ini harus gimana caranya untuk diselamatkan, Ibu. Anaknya usia berapa? Saat ini mau masuk 10 tahun Bang Zuma. Dan keluarganya pun juga dia mau menyekolahkan anak saya ke SDK. Begitu Bang Zuma. Anak sekarang posisi sama suami? Sama saya Bang Zuma. Kebetulan suami saya masih di luar kota Bang Zuma. Tapi dia sudah kembali ke agamanya yang lama? Iya. Oh, nggak bisa lagi tuh, Bu. Ya, berat sekali sih ujiannya. Ibu harus melibatkan banyak orang, termasuk keluarga besar ibu. Karena memang yang ada di antara mereka yang memang punya misi begitu, sengaja masuk Islam untuk menggait istrinya dan anak-anaknya masuk Kristen. Gitu. Ya mau tidak mau ibu harus bertahan. Kalau dia ternyata punya misi, berarti memang dia bukan laki-laki baik, Ibu. Untuk ibu bukan laki-laki baik. Kenapa? Karena sudah 16 tahun, masa iya tega mau mengajak ibu kembali atau apa, dia kembali ke agamanya. Berarti memang ada misi. Selama ini dia ada misi berarti. Kalau boleh ini Bang Zuma, mulai dari awal dia nggak pernah apapun kekerasan, apapun, dia memang tipe orang penyayang banget gitu ke keluarga saya, ke saya gitu.
mungkin karena ketika dia Islam, mamanya dipanggil meninggal waktu COVID. Mamanya meninggal. Setelah 11 hari anaknya meninggal. Kata beliau, kenapa kok aku seperti ini? Dan semua bisnisnya dia udah nggak ada kerjaan sama sekali. Gitu. Begitu masuk Kristen, ibunya hidup kembali? Enggak. Enggak. Oh enggak. Kirain pas masuk Kristen ibunya hidup kembali gitu. Ya udah ibu, nanti kelihatannya masalah ibu ini agak-agak berat. Bisa nanti melalui japri biar komunikasi lewat belakang aja. Ya Bu ya. Siap Bang Zuma. Siap. Terima kasih Bang Zuma. Baik Ibu, makasih. Terima Saya kasih doakan sarannya. Ibu. Izin Ibu ini. kuat, tetap istiqomah jaga anak kita supaya jangan ikut sama bapaknya. Itu ya Bu ya. Siap Bang Zuma. Makasih Ibu. Makasih. Waduh, turut bersuka cita juga kita ini teman-teman. Memang ada misi kayak begitu. Yang saya tangani kemarin yang di mana, kampung mana, ada yang ingat nggak kemarin tuh? Samosir. Begitu juga. Dinikahi Islam. Habis itu punya anak. Banyak trik mereka dibawa pindah ke perkampungan yang mayoritas Kristen. Di sana istrinya nggak bisa ngapa-ngapain karena dikelilingi oleh orang Kristen. Akhirnya menderita sampai kena stres, depresi. Orang tuanya sampai stroke dibuatnya, sampai bapaknya meninggal. Itu. Alhamdulillah ya kita selamatkan dia, cuman anaknya masih ada di Samosir, masih terpenjara oleh keadaan yang ada di sana. Itulah liciknya mereka. Halo, selamat sore. Selamat sore. Katolik, Protestan? Katolik. Oke, silakan dinyalakan lampunya Bang, gelap kali Bang. Di sini mati lampu Bang. Mati lampu tapi kan ini masih siang. Iya, saya di dalam kamar ini. Kalau di depan kan nggak enak, banyak keluarga. Walah, saya hanya mau segelap-gelapnya kamar mati lampu nggak mesti kayak gini kali ya Bangku. Alamak. Ya, ini. Nah, jendela. Buka jendela. Ya, gitulah. Aduh, sama aja. Anda nggak ada di peta bumi, sama nggak ada matahari. Ya, maksudnya kan sekarang udah mendung pula tempat saya. Atau ini bias dari hati, dari dalam sampai gelap? Ya mungkin ya. Ya mungkin. Oke. Gimana Bang? Ya, kita ngobrol aja. Saya sih dari kemarin tuh mendengarkan omongan Bang Zuma gitu tentang agama lain, ya terutama itu Katolik dan Kristen. Iya. Jadi seolah-olah kayak Anda menjatuhkan, gitu kan? Ya kita sama-sama umat manusia, kita sama-sama punya agama, agamamu, agamaku. Gitu. Iya. Jadi ya biar mereka percaya agamanya sendiri dan Bang Zuma percaya. Cuman ya kita bukannya mau mencari permusuhan. Iya. Jadi kita itu mau kan semua agama nih di Pancasila tuh bersatu padu gitu kan. Iya. Jadi, ya mungkin ada di Katolik, di Kristen yang menghujam agama lain, tapi ya udah itu kan mungkin orang-orang yang yang nggak bener lah gitu. Iya. Jadi gini Bung, forum ini dibuka untuk lintas agama. Iya. Lintas agama itu artinya membicarakan tentang hal-hal yang krusial dalam agama, seperti konsep bertuhan kan gitu. Ya. Konsep bertuhan, gimana di dalam Kristen konsep bertuhan, di Islam bagaimana konsep bertuhan kan gitu. Ya, sebenarnya sih forum ini bagus gitu. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik misal Abang Muslim, ya udah di Muslim gitu loh. Oh, nggak bisa. Nah, gitu. Nggak bisa. Jadi kalau kita kayak gitu seolah-olah Abang ini
kesannya menjatuhkan. Ya saya sih bukan penaat agama ya. Saya bukan seorang yang hebat di agama, saya enggak. Saya juga ya biasa-biasa aja. Tapi Pantas lah bang kalau nggak ngerti, makanya biasa-biasa aja, makanya kayak gini ya, pendapatnya. benar. Tapi Cuman- satu hal yang perlu saudara pahami bahwa Kristen itu agama siar. Ya. Agama Kristen itu adalah agama yang wajib hukumnya untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Ya, Makanya ada disebut amanat agung. Tapi kan seibarat seperti pengedar narkobeng. Pengedar narkobeng itu maunya mencari mangsa sebanyak-banyaknya. Tapi kami yang tahu narkobeng itu bahaya, masa diam aja? Ya kami harus juga kemudian mensosialisasikan bahaya narkobeng bagi kehidupan umat manusia. Nah kalau Itu narkobeng kan- itu sifatnya hanya sementara, bahayanya di dunia saja kan ya. Nah sementara yang Anda jajakan ini bukan keselamatan bukan ancaman dunia saja, ini ancaman akhirat. ya. Sekarang Macam mana saya ya? mau tanya, siapa yang tahu akhirat? Siapa yang tahu surga? Kita tahu dari agama kita. Nah, itu kan hanya penulisan orang. Kita belum pernah merasakan tuh kita bakal kemana, mau enggak, kemana. Nah, itulah salahnya. Itulah salahnya agama Anda. Agama Anda Bukan, memang nggak nggak ada. jelas. Tidak ada jaminannya memang di Kristen. Iya, Jaminan keselamatan Yesus di itu Kristen itu nggak sekarang ada. yang saya tanggapi nih, mau Iya. omongan abang ya. Ya. Nggak ada. Yesus menjanjikan tidak menjanjikan surga. Di Iya. mana? Bagi Kristen nggak ada janji Yesus untuk Kristen. Yaitu Kristen. Saya Katolik. Ya, begitu juga Katolik. Nggak ada janji Yesus untuk Katolik. Mana? Saya tuh, Mana? bila kamu percaya denganku, kamu akan masuk surga. Itu yang Kalau percaya Yesus jadi Katolik atau jadi Yahudi? Yahudi itu Katolik? kan, ya Katolik. Bagaimana ceritanya percaya Yesus jadi Katolik? Lah, Aneh-aneh ini. Kalau percaya Yesus itu Yesus, mengajarkan apa? Yesus mengajarkan untuk menjadi taat kepada pencipta langit dan bumi. Lah, Nah, kan di situ udah dijelaskan. Bait suci itu, saya adalah Bapa, saya adalah Roh. inilah sakitnya Anda. Inilah penyakit yang akut yang dialami oleh Katolik. Mengajarkan sesuatu tentang Yesus di mana Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Yuh, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi seorang Katolik. Katolik itu kelompok asing di luar ajaran Yesus. Katolik itu adalah sebuah sekte asing yang didirikan oleh orang Farisi pembenci Yesus. Itulah Katolik. Yang mendirikan Katolik itu adalah musuh Yesus. Musuh yang sangat membenci Yesus. Itulah yang mendirikan agama Anda, Katolik itu. Tanya kenapa saya mengatakan itu. Tanya. Supaya Anda belajar. Jangan Anda kira Katolik itu ajaran Yesus. Mana ada. Yesus yang diutus kepada Bani Israel, jangankan mengajarkan Katolik, sekedar menyebut kata Katolik aja angka. Yesus itu seorang Muslim yang taat. Orang yang mengikuti Yesus itu pasti soleh, bukan jadi Katolik. Orang yang mengikuti Yesus itu pasti soleh. Mereka adalah orang-orang beriman. Mereka adalah Muslim, bukan Katolik. Apa pula Katolik? Yesus mana kenal Katolik? Gak ada itu Mang. Coba belajar lagi, diurut lagi deh, diurut lagi. Inilah fungsinya Komal ini, supaya orang-orang Katolik itu belajar. Oh ternyata Yesus itu bukan mengajarkan Katolik. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Yesus itu mengajarkan bagaimana pengikutnya menjadi seorang Muslim yang taat. Tuh. Katolik apa? Ajaran Katolikis, mengajaran Katolik ada-ada aja. Bikin malu aja. Mana Romonya sini? Kita bicara. Ada nggak Romo yang bisa bicara dengan saya tentang Katolik nih? Apa ada hubungannya ajaran Yesus dengan Katolik? Yang berhubungan dengan Katolik itu adalah orang-orang Farisi, ahli kitab, ahli Taurat, yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24. Itulah yang mendirikan Katolik. Yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 23, yang adalah orang neraka, itulah yang mendirikan Katolik. Alamak. Sudah gitu agama kalian masuk ke Nusantara, mengajak yang lain dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam trik, mengajak orang Islam juga ikut menjadi Katolik. Enak aja. Enak aja.
Kanyolik itu mana ada Yesus mengajar kanyolik? Ada aja bang ini. Jangan jadi pelawat dong. 2026 loh ini. Sedikit lagi 2017, 2027. Masa masih nggak tahu siapa Yesus? Mengenal Yesus tidak mungkin menjadi kanyolik. Mengenal Yesus nggak mungkin jadi Kristen. Mengenal Yesus nggak mungkin jadi Protestan. Itu fakta itu. Karena kalian tidak mengenal Yesus, makanya kalian jadi kanyolik. Gitu bang. Iya, Wak. Iya, Wak. Benar. Itu sih semua kan udah persepsi masing-masing. Oh, enggak dong. Iya. Ya. Itu bukan Iyakan aja, itu iyakan bukan aja. persepsi lagi. Itu real. Itu Kita real. punya kepercayaan masing. Iya. Terserah itu mau real, mau itu fiktif, mau itu yang gimana itu terserah. Mau Ya, kita bacot punya cuma lagi. kepercayaan masing-masing, gitu kan. Iya bang, jadi Anda kan datang nih ke koman saya membahas tentang bagaimana tentang persinggungan agama. Saya mengatakan kalau agama Anda itu seperti Hindu, seperti Buddha, bukan ajaran agama yang suka kemudian nyamar-nyamar untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya, itu nggak masalah. Tapi kan masalahnya agama Anda melakukan segala cara untuk bagaimana orang lain itu banyak menjadi pengikut. Dia tinggal di planet Mars. Apalagi nih? Ini dari Katolik atau apa ini, Saudara King? King? Dari King. Iya. Agamanya apa bang? Dari King. Oh, orang gila. Agama King. Iya, intinya sih. Cuman saya itu, ya ini yang saya lihat kayak seolah-olah itu apa ya? Dajjal. Halo Bang, Halo juga. saya dari Hindu. Iya. Ada yang ingin disampaikan abang? Saya ingin menanggapi bahwa agama Islam itu agama yang paling terakhir dan paling muda. Jadi Iya. saya itu kemarin Pak Zuma itu mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya Islam gitu. Padahal Islam sebelum ada, konsepsi tentang Allah itu sudah ada. Iya, betul itu. Benar itu bang. Iya, makanya Benar. nggak mungkin orang Kristen itu mencopot-copot Tuhan Islam gitu. Oh, kalau itu aku keberatan kalau itu. Soalnya dari tinggal dilogikakan sebelum saja. Islam lahir pun, Kalau Jadi itu gini, sama. jadi gini, konsepsi gimana? tentang Allah itu sebelum Islam itu sudah ada. ya jauh Bahkan dalam sebelum history of God itu Allah itu awalnya itu adalah dewa kesuburan, Bang. Oh, Iya. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa orang Kristen ini menyembah dewa kesemuran gitu? Bukan Allah yang dikonsepsikan, itu Allah, bukan Allah itu. Jadi gini, Bedanya Allah dengan Allah itu apa? Coba. makanya jelas, jangan tanya dulu. Saya jelaskan. Oh ya udah, kalau begitu Anda dibawa garuk pantat aja di bawah. Anda nggak ada ilmu, jangan sok ngajarin saya. Apalagi kalau Anda hanya penyembah Yesus, Ya, ngaku-ngaku itu agama sih. Hindu gitu. sama. Ya udah bang, ya saya sih terima Jadi kasih. Kristen ini memang Ya. agama yang diajarkan untuk menipu lawan. Nah, Sesuai dengan dalil ini, Filipi 1:18. Agama Kristen adalah agama Katolik, Protestan, semua diajarkan dengan cara mengelabui. Itu karakter agama Anda itu begitu. Tidak mungkin bisa berkembang agama Anda itu kalau tidak dengan cara mengelabui. kalau itu udah pasti. nggak berkembang ya sih, nggak mungkin sebanyak itu umatnya. Oh, karena kenapa berkembang? Kenapa berkembang? Karena kecenderungan manusia itu adalah menanggalkan apa yang menjadi utusan Tuhan menjadi pengajaran. Apa yang menjadi pengajaran para utusan Tuhan, kecenderungan manusia itu meninggalkan itu. Contoh nih, Yesus utusan Tuhan bukan? Ya, Nah, kenapa dituhankan? ya Karena- karena itu udah di apa ya? Udah di apa? Kok mungkin? Oh, udah di apa sih bahasanya itu? Apa? Udah dipermak, udah dikasih ragi, jadi berubah dari singkong menjadi tape gitu. Sudah diharuskan dari sananya memang Tuhan yang Diharuskan dari nenek moyang, bukan dari Tuhan, kan gitu.
Lah memang itu begitu. Kalau memang Sekarang begitu gitu gimana maksudnya? Anda aja berbentuk apa yang Anda bilang Allah itu gitu. Berbentuk. Emang lu pikir Iya. Katolik Tuhannya berbentuk? Manusia itu takut sama yang berbentuk, sama yang berbentuk itu nggak Berbentuk takut gitu. Udahlah dibawa aja Bang, ilmu Anda nggak ada sama sekali. Ya, halo, Katolik, Protestan. Assalamualaikum. Katolik, Protestan, Muslim, Islam. mau ceramah, mau khotbah, Mau dengerin aja. dengerin itu di bawah abangku yang ganteng yang cakep. Kalau di atas itu jadi narasumber. Kalau mau jadi narasumber saya diam nih, ku naikkan Kristen biar abang yang dialog. Gimana? Ya, Saya naikkan Kristen? ya. Mau belajar Oke. agama. Ya, ya, Oke. ya. Anda debat sama Kristen ya, saya nyimak ya. Ya, ya. Oke. Ku naikkan dulu bang. Ya, turun, ya. Di atas saja. Kenapa turun? Di atas saja lah jadi narasumber. Gantikan saya biar saya bikin kopi nih. Kalau mau jadi narasumber nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam. Cuman sedikit mau saran aja Bang Juma. Kalau boleh yang naik itu wajib on cam kayak Oten gitu, karena kalau mereka nggak on cam pasti menghujat itu Bang. Cuman Iya, itu iya. aja Bang. Oke. Baik. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya memang begitu. Yang naik on cam, tapi kan nggak bisa aku paksakan mereka. Terus kemudian yang kedua, kalau aku tidak naikkan on cam dan saya turunkan semua orang Kristen itu, yang naik ini Islam. Rebutan mereka naik. Soalnya gini Bang, pengalaman itu saya nonton ke berbagai komal yang kita ini nih, mereka kalau nggak on cam pasti menghujat, pasti itu yakin. Iya sih. Cuman saya daripada berdialog dengan Islam, ya daripada tidak ada saya dialog dengan Kristen. Saya sih gitu. Tidak ada saya dialog dengan gitu bang. Halo, selamat sore. Begitu aja Bang, saya turun Bang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore saudara Juan. Selamat sore bos. Sore juga bos. Kristen. Jangan kok. Kristen. Boleh buka kamera silakan. Kita diskusi. Silakan bang. Silakan. Buka kamera. Ayo bang. Oke. Ini ada tema. Mungkin saudara bisa membuktikan kepada kami umat Islam, bukti Yesus itu Tuhan atau pencipta atau yang maha kuasa, kan gitu bang. Silakan. Yesus itu pencipta, Yesus itu apa tadi yang abang bilang, tetapi saya mau bilang bahwa pada mulanya langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, ya kan? Iya betul. Dan ketika itu Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak rupanya. Supaya barang setiap orang yang percaya hanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang saya minta ini kan sampean tanyakan, aku jawab, aku kan menyampaikan sesuai keimanan saya. Bukan bukti sebagai anak abangku yang ganteng, bukti sebagai bapak. Ada enggak? Bukti maksudnya abang minta dari saya ini bukti sebagai bapak dalam pengertian yang bagaimana nih, atau maksud abang yang bagaimana nih? Bukti kalau Yesus itu bapak mana? Bukti kalau Yesus itu bapak? Iya. Ya
Bapa dengan Yesus itu kalau menurut iman percaya saya sama saja. Tidak ada bedanya. Ya, buktinya, Bang. Jangan tertawa. Sorry. Maaf. Ini kan Bukti. tanya kan saya jawab. Ya, bukti kalau Yesus itu adalah Bapa apa? Iya, bagaimana? Bukti kalau Yesus itu adalah Bapa apa buktinya? Barang siapa yang tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam dia seperti Bapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa. Ya, maksud saya bukan itu. Abang tanyakan saya jawab. Pada saat Yesus mengucapkan itu, dia sebagai Bapa atau sebagai anak? Mau bilang sebagai Bapa bisa, mau bilang sebagai anak bisa. Tapi nanti saya jelaskan. Gimana cerita? Pada saat Yesus mengucapkan kata itu, dia sebagai anak atau sebagai Bapa? Sebagai Bapa. Sebagai Bapa? Ya. Berarti anak nggak ada, hilang. Gimana? Berarti anak hilang. Bukan masalah anaknya hilang. Lah kan Bapak katanya. Dengar saya jelaskan ya. Dengar saya menyampaikan ini. Iya, Pak. Tadi cuma Bang, Bapak lalu anaknya mana? Saya jelaskan. Ya, siap. Jadi kita sebagai umat yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang adalah Allah sebagai Juru Selamat bagi umat kita, Allah telah mengaruniakan seorang anak manusia. Dalam pengertiannya begini, tidak mungkin Allah yang rupanya kudus itu, mulia itu, kita sebagai manusia ini kita bisa melihat dia secara kasat mata. Tetapi Allah punya cara agar bagaimana manusia bisa mengenal Allah lewat seorang anak manusia ini. Jadi tidak ada bukti. Seorang anak manusia ini kan bisa kita bilang bahwa kami semua di muka bumi ini adalah anak manusia. Anak. Dia yang adalah Bapa. Tetapi firman bilang begini, kepadamulah aku berkenan, kepada anak ini. Bapa yang di surga bilang kepada anak ini, dia ini aku berkenan kepada dia. Iya, yang kita cari mana bukti dia Bapak, malah Anda tunjukkan bukti dia anak. Siapa ini? Iya, saya menjelaskan kan. Abang mengerti bahasa saya apa tidak? Abang mengerti bahasa saya apa tidak? Banget ngerti. Nah, kalau yang abang jelaskan, kalau abang sudah bilang bahwa abang mengerti, berarti sudah titik di situ. Enggak perlu abang sangkala. Bukan itu abangku yang ganteng. Sebagainya. Kalau sudah mengerti, ya udah mengerti. Yang kita mau cari ini bukti kalau Yesus itu adalah Bapa. Kan selama ini saudara Kristen kita mengatakan Bapa Yesus itu satu hakikat. Nah, bukti kalau dia adalah Bapa itu apa? Begitu dah yang sangkala. Lalu gimana? Tadi kan saya sudah jelaskan itu. Sehingga abang tadi abang mengerti. Iya, saya ngerti yang Anda sampaikan itu ada. Yang abang mengerti ini, maksud saya ini mengerti yang di mana? Maksud saya yang saya menyampaikan ini mana? Saya ngerti kalau yang Anda sampaikan itu Bapa yang ada di surga berkenan kepada anaknya yaitu Yesus. Sedangkan yang kita ingin cari ini Barumbung adalah bagaimana caranya saudara saya membuktikan Yesus ini adalah Bapa.
Begitu. Yesus ini adalah Bapa. Lalu dari tadi saya sudah menyampaikan banyak-banyak itu masih belum juga. Yang abang sampaikan itu adalah Yesus adalah anak. Dengar dengar Bapa yang menjadi Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi itu, dengar baik-baik ya. Dia itu adalah rupa yang mulia. Dia itu adalah Allah yang mulia, yang tidak bisa secara kasat mata kami manusia melihat dia. Paham tidak? Paham, paham. Paham. Baik-baik ya. Secara kasat mata lagi. manusia kita tidak bisa melihat rupa Allah yang mulia itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Terus? Sehingga dia mau melanjutkan dia punya misi pekerjaan di tengah-tengah dunia ini, supaya manusia mengenal bahwa sesungguhnya dia itu adalah Allah yang sesungguhnya. Dia mendatangkan seorang anak ini. Artinya anak ini berarti dengar dulu, belum kan cuma bilang A saja, satu huruf pun. Abang banyak huruf, saya cuma satu A. Abang langsung belum protes. selesai. Nah, lanjut. Belum selesai. Nah, yang dimaksudkan dengan anak manusia bukan berarti yang seperti Anda bilang, masa kok Maria melahirkan Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, Bapak. Nah, ini perkataan-perkataan kalian yang cuma hanya mau mengkelabui saja pikiran kami, iman kami orang Kristen. Tetapi dengan sepenuhnya kami punya iman itu tidak seperti kami punya percaya itu sesungguhnya berbeda dengan iman kalian. Paham tidak? Abangku, abang menjelaskan Bapak tidak bisa dilihat. Lalu Bapak mengutus anaknya. Begitu mengutus anaknya Anda anggap Bapak. Saya bertanya, apa bukti kalau Yesus itu adalah Bapak? Buktinya apa? Buktinya ketika anak manusia itu ada di tengah-tengah manusia, dia bernubuat, dia melakukan segala pelayanan dia melakukan segala apa yang dia buat sehingga mata manusia bisa percaya itu bahwa itu adalah kuasa Allah lewat anak ini supaya manusia itu percaya. Kalau itu semua orang tahu. Yang kita ingin buktikan di sini adalah kesalahan besar Kristen yang terukur, bahwa kesalahan ini nampak sangat nyata. Anak yang diutus Bapak dianggap Bapak. Giliran diminta untuk membuktikan kalau anak ini adalah Bapak, abang-abang Kristen saya yang ganteng malah menjelaskan runutan Bapak nggak bisa dilihat, maka Bapak mengutus anaknya. Loh, kenapa nggak mengutus dirinya? Dengar saya jawab. Kenapa harus mengutus manusia gitu loh? Dengar saya jawab apa yang Anda maksudkan di sini ya. Ya, silakan. Anda dari tadi kan cuma hanya mau tuntut bahwa Bapak dan Bapak ya. Ya dong, kan Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sedangkan anak manusia. Nah, buktikanlah kalau anak manusia ini adalah Bapak itu sendiri. Sederhana bukan? Lalu saya sudah menyampaikan secara sederhana itu kok kamu tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Saya mengerti. Bapak mengutus anak. Anak ketika datang Anda anggap Bapak. Tugas Bapak abang membuktikan kalau anak ini adalah Bapak. Mana buktinya? Yang Anda jelaskan Bapak mengutus anak diutus Bapak, Bapak mengutus anak mengutus anak diutus Bapak mengutus anak diutus Bapak mengutus anak mengutus diutus Bapak mengutus anak. Yang saya bilang bukti kalau anak ini adalah Bapak itu sendiri itu mana? Cahayu. Dengar saya bilang. Kamu, Juma, saya mohon dengan hormat dari kamu ya.
apa yang kami jelaskan ini, coba saya mohon Anda itu harus paham dan mengerti. Saya sudah paham dan mengerti. Kalau memang kamu sudah paham dan mengerti, kenapa kamu masih mau ke sana kemari Karena yang Anda jelaskan adalah Bapak mengutus anak, anak diutus Bapak. Bapak mengutus anak, anak diutus Bapak, Bapak mengutus anak, anak diutus Bapak. Sedangkan iman Anda di gereja menganggap anak ini adalah Bapak. Padahal anak ini Anda jelaskan sebagai utusan Bapak. Muncullah saya bertanya, buktikan kalau anak ini adalah Bapak itu sendiri. Begitu Cak Ayu. Nah, saya jawab ya. Jawab lagi, begitu lagi nanti. Bukan begitu Penjelasan. lagi nanti. Coba. Tenang. begitu lagi Teman di bawah tenang. Yang di bawah tenang. Yang di bawah tenang. Jangan dorong-dorong. Tenang. Kita biarkan abang kita menjelaskan. Silakan bang. Silakan. Sebelum saya menjelaskan sekali lagi, saya mau bilang untuk kamu ya. Sebenarnya kamu ini sudah mengerti apa yang kami maksudkan. Sebenarnya sudah sangat paham. Mengerti yang Anda jelaskan itu. Bapak pencipta, Bapak pencipta mengutus anak. Kalau sudah mengerti, kenapa lagi mau bertanya? Anak mengaku diutus Bapak. Yang saya minta pertanggungjawaban iman Kristen yang mengatakan anak adalah Bapak. Buktikan kalau anak ini adalah Bapak. Begitu loh Cak Ayu. Silakan. Kamu ini cuma mulut besar saja untuk menutupi kamu punya kebohongan. Yang menjelaskan kan abang. Saya cuma mendengarkan dari tadi. Iya, setelah saya menjelaskan sudah berulang kali, kamu bilang kamu sudah paham, kamu sudah mengerti. Dengar dulu bang, dengarkan dulu. Yang abang jelaskan itu adalah Bapak mengutus anak. Betulkah tidak? Lalu lanjut. Lalu si anak ini Anda katakan adalah Bapak itu sendiri. Betulkah tidak? Betul. Nah, sekarang Anda diminta pertanggungjawabannya. Jelaskan bukti mana kalau anak ini adalah Bapak itu sendiri. Apa jawabannya, abang? Jelaskan lagi. Yang di bawah tenang, jangan saling dorong. Kita kasih ruang abang kita jelaskan. Silakan. Saya mau membuktikan bahwa kalau dia adalah Bapak kan? Silakan. Kalau dia bernubuat air menjadi darah, dia bisa membuat orang meninggal, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan mata buta, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Itu kuasa siapa? Kuasa Bapak. Lah iyalah. Nah, terus apa masalahnya? Lalu apa lagi yang kamu meminta dari saya? Saya mengatakan bahwa ketika Yesus saya jelaskan, itu gantian yang abang. Anda tuntut dari saya yang saya jelaskan pembuktian bahwa itu adalah Bapak. Gantian abangku. Jangan bicara kotor, jangan kata diri Anda goblok. Dengarkan bang. Kamu sering juga bicara orang kotor-kotor di hidup kamu. Maksud saya abang jangan ngatain diri sendiri goblok. Jangan, tak bagus itu. Itu nanti orang bilang abang sinting kok ngatain diri sendiri goblok. Gini abangku. Hati-hati kalau saya dengar kamu omong ada bilang yang kotor-kotor, saya tantang kamu ya. Berarti kamu bilang kamu itu orang terbaik. Iya, oke abangku yang ganteng. Dengarkan dulu. Yesus berkata, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa kan saya menjelaskan dulu, Bang? Gantian. Kau jelaskan saya tanggapi kamu punya narasi ini. Oke. Tolong hidungnya dipasang baik-baik untuk dengarkan perkataan saya. Yesus Abang tenang dulu. Saya menjelaskan. Saya tenang ini kan. Iya, makanya aku bilang tenangkan, tolong hidungnya pasang baik-baik biar mendengarkan penjelasan saya. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, kata Yesus Bang. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Lalu aku tanya, Yesus, tapi buktinya kau bisa membangkitkan orang mati, buktinya kau bisa orang lumpuh jalan, itu apa? Yesus menjawab di Yohanes 5-nya. Siapa yang tanya Yesus? Aku yang tanya. Siapa yang tanya Yesus? Siapa yang tanya Yesus? Siapa yang tanya Yesus? Buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati, siapa yang tanya itu? Aku barusan. Siapa? Aku siapa? Bang Suma.
Bang Zuma. Kamu ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Yesus menyaksikan sekarang. Lalu kemudian, Hei, tunggu bang. stop, kamu punya narasi itu. Kamu punya Tunggu, Bang, narasi tunggu, itu. Bang. Tunggu bang. Tunggu. Lalu Yesus jawab. Lalu Yesus jawab. Lalu Yesus jawab. Ya bodoh kamu. Lalu Yesus jawab. Apa jawaban Yesus? Apa? Yohanes 5 nomor 36. Ada Kamu lari kesaksian. sana sini. Kamu comot-comot ayat sana sini. Ini sana jawaban sini. Yesus. Comot. Ini jawaban Yesus. Ini jawaban Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Dengar dulu, Bang. Stop dengan kamu punya cara diskusi seperti ini. Yesus menjawab, dengarkan jawaban Yesus. Sana sini, comot. Apa sih? Dengarkan jawaban Yesus, Bang. Sibuk dengan mencomot-comot kamu. Kata Yesus gini, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Juan yang botol. Berbicara Dua. tentang topik, Segala pekerjaan, segala mukjizat, segala kekuatan, segala tanda-tanda yang aku Saya lakukan. kalau berhadapan dengan kamu, saya punya iman tidak gentar. Saya kalau berhadapan dengan kamu, iman saya tidak gentar. Saya kasih tahu. Kamu Yesus siapa? berkata, segala siapa? pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang telah bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa. Comot. Goblok. Ya, goblok kau itu tidak. Saya berhadapan dengan kau. Saya punya iman ini tidak pernah begini. Tidak pernah begini. Iman saya tidak gentar berhadapan dengan kau. Karena kau itu adalah nabi palsu. Kau itu seorang nabi palsu muncul untuk menyesatkan banyak orang. Kau itu tertawa bodoh. Dengarkan saya dulu, Daeng Sangkala. Yesus berkata, apa? Kau berbicara topik tentang ini, kamu comot ke ayat ini, kamu comot ke ayat ini, kamu comot ke ayat ini. Anda kan menuduh Yesus. Anda memfitnah Yesus. Anda memfitnah orang Kristen tidak memfitnah, orang Kristen tidak menuduh. Anda memfitnah Yesus, mengatakan bahwa bukti Yesus adalah Bapa. Dengan saya tuh kau begini cuma kau begini dengan saya kau. Bukti Yesus itu adalah Bapa. Anda fitnah Yesus. Goblok, saya sudah jelaskan tapi kamu masih goblok. Anda memberikan bukti kepada saya bahwa bukti Yesus itu adalah Bapa, adalah Dia membangkitkan orang mati, Dia membuat orang buta melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bodoh menjadi pintar. Gitu kan? Nah, Yesus membantah pernyataan Abang Cuan. Yesus mengatakan apa? Semua mujizat yang aku lakukan itu adalah tanda bahwa aku ini utusan. Tadi berbicara dengan saya tentang topik ini, kenapa kamu lari dari topik ini? Goblok. Enggak lari, Bang, enggak lari. Yesus mengatakan, Bang, abangku yang ganteng. Kamu sudah tidak mampu, kamu hindari saya dengan narasi abangku ini. yang ganteng. Kamu masuk Dengarkan lagi saya dulu. Goblok, Joma goblok. Abangku yang ganteng, si Turukaya, dengarkan saya. Di situ Yesus mengatakan bahwa semua mujizat, semua mujizat yang aku lakukan itu adalah bukti bahwa Bapa telah mengutus aku. Begitu, Bang. Begitu, Bangku. Bangku, bicara tentang topik ini. Yesus mengatakan tentang topik ini. Dia sudah narasi lagi ke ayat-ayat lain. Goblok sekali kau. Begini Bangku, begini. Tidak usah. Saya kalau bicara dengan kau itu toh, saya anggap kau itu begini. Tidak bisa. Bangku tadi mengatakan, Bangku. Sudah. Kenapa kamu lari ke ayat-ayat lain? Karena membantah, untuk membantah fitnahan Bangku terhadap Yesus. Topiknya kamu apa? Bukti Yesus adalah Bapa. Anda memberikan bukti Yesus adalah Bapa. Goblok kau. Kamu tidak mampu untuk bernarasi topik ini dengan saya. Kamu mulai comot ayat. Kan Anda mengatakan kamu bukti Yesus. Goblok. Kamu itu goblok.
Bukti Yesus itu adalah Bapa. Kamu itu baca firman, ayat firman, tapi kamu tidak paham. Kamu itu goblok. Bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa, Anda menguraikan mujizat-mujizatnya. Sedangkan Yesus berkata, mujizat-mujizat Yesus itu adalah bukti kalau dia utusan. Begitu, dia utusan Bapa. Kamu punya narasi, kamu punya judul bukti tentang apa yang kami bicarakan ini. Goblok sekali juga. Goblok kamu. Tahu menutupi kamu punya goblok. Tahu menutupi kamu. Kamu kalau mau kamu mau mendalami ayat firman dengan saya, kamu masih begini. Kamu mau parah ke saya. Kamu tidak bisa cuma. Parah bangku ini, Bang. Kamu punya judul lain, kamu masih lain. Apa sih kamu? Abang ini lucu gitu loh. Tertawa cuma hanya menutupi kebohongan. Tertawa hanya cuma lucu. Abang ini lucu. Abang lucu. Kamu dengan saya kalau mau bicara dengan saya kamu begini. Juna. Abang kan kamu punya. Abang saya tanya. Mulai. Waalaikumsalam. Abang kan saya tanya. Abang kan saya tanya, apa bukti? Saya tidak perlu menanggapi kamu. Saya tidak perlu menanggapi kamu lagi. Karena kamu berbicara tentang judul kamu ini dengan saya, kamu itu sudah begini dengan saya. Sudah begini. Apa bukti Yesus itu adalah Bapa? Stop, Juma, stop kamu pertanyaan itu saya sudah jawab. Stop. Anda menjawabnya. Bukti Yesus itu Bapa, dia membangkitkan orang mati. Juma, saya minta maaf ya, saya pamit ya. Membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Sedangkan bukti-bukti ini menurut Yesus itu bukti kalau dia anak. Bukti-bukti yang Anda sajikan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, itu justru bukti kalau dia itu adalah anak. Apa bukti Yesus itu adalah Bapa? Anda membuktikan ini. Itu bukti sebagai anak itu. Berat ya Bang ya, berat ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Abang. Ada penyembah anak di sini? Penyembah anak Tuhan? Lucu Pak Bang Juan ini. Aduh Bang Juan. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, selamat sore. Yang muslim batalkan dulu teman-teman. Please, abang-abangku, saudara-saudaraku, sayang-sayangku, batalin dulu permintaannya. Halo, selamat sore. Wah, penjual kaset, Bah. Turunkan penjual kaset. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Buka kamera. Nah, ini STT. Sekolah Teologi. Sekolah Tinggi Teologi. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Buka kameranya, Abang. Silakan. Ya, bisa buka kamera, Bang. Iya, boleh. Silakan buka kameranya. Silakan. Nggak bisa, Bang. Silakan. Sekolah Tinggi Teologi. Wah, keren kali, Bang. Buka kameranya, silakan. Silakan, Bang. Buka kamera, silakan. Bang, ini sudah kirim permintaan. Mohon untuk diterima, silakan. Halo. Nah. Halo, iya, buka kamera, silakan. Bang. Oke. Udah buka kamera. Iya, silakan Anda buktikan ke kami di sini kalau Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Yohanes pasal 5 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu.
Yohanes 19. Ya. bahwa Yohanes berapa? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 5 ayat 30. Yakin itu bunyinya? Iya. Mana coba? Tunjukkan ke saya. Iya. Aduh, ini sekolah teologi apa ini? Lihat dulu. Kita dilihat dulu. Ya, silakan. Wah. Wah. Kok lama kali abang ini? Nih. 10 ayat Apa tuh, Bang? 30. Tadi katanya Yohanes 5:30. Mana sih abang ini? 10 Yohanes 5:30. Yohanes 5:30 tadi bilangnya. Oh. Nih. Aku dan Bapa adalah satu. Nah. Oke. Satu apa, Bang? Ya. Satu apa? Satu apa? Iyalah. Dia kan berkata di situ sebagai manusia. Benar nggak? Kan sebagai manusia dia ngomong di situ. Yang kita minta bukti kalau Yesus itu Bapa. Sementara Bapa itu kan bukan manusia. Yesus manusia. Kan gitu. Pada saat Yesus berkata di situ, dia manusia, Bang. Sementara Bapa bukan manusia, gitu. Ayo, bukti dong. Bukti Yesus Bapa apa? Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa satu, dia berkata dalam keadaan manusia. Sementara Bapa bukan manusia, gitu. Ayo, silakan. Ini sudah STT loh ini, sekolah teologi loh ini. Sekolah tinggi teologi. Ayo, mana bukti Yesus itu adalah Bapa? Apa lagi? Tadi udah Yohanes pasal ini kan. Apa itu? Apa? Waduh, percuma Anda STT. Kan di sekolah tiga Tuhan. Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 30 itu kan aku dan Bapa adalah satu, aku di situ manusia. 30 itu kan. Yesus itu manusia, ketika dia berkata begitu, dia manusia. Mana di situ? Sedangkan oh ya, manusia. Iya, Bapak manusia bukan? Ketika dia berkata aku. Iya, Bapak manusia dia bukan? Dalam saat itu manusia. Bapak bukan manusia kan? Berarti salah. Anda memaknai dalil itu salah. Berarti maksud kan satu di situ ketika melihat satu visi, satu pekerjaan. Bukan satu hakikat, karena Bapak hakikatnya bukan manusia. Satu visi, satu pekerjaan. Baca 34, 36. Baca 36-nya. 36-nya langsung baca. Itu berbicara mengenai pekerjaan. 36-nya baca. Yohanes 10:36 itu berbicara mengenai pekerjaan. Coba baca 36 langsung, Bang. Apa? Ngulik-ngulik, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, baca 36-nya. Kita lihat nih. 36-nya, Bang. Baca 36. Ya. 36. Langsung Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Tuh, dia yang sudah datang ke dunia. Yang diutus untuk
Diutus untuk? Diutus untuk apa? Ya diutus ke dunia ayat 36 kan? Iya. Baca dong. Iya, kamu masih ragu atas bahwa dia adalah Bapa yang sudah dia adalah yang satu sama Bapa itu yang dikuduskan. Satu pekerjaan itu, abangku. Satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Nggak ada disebut di situ satu pekerjaan. Baca 36. Tapi setelah saya Anda baca ya, 36, nih. baca. Setelah 36, ya, baca. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, telah menghujat Bapa? Jangan Lihat nih 36 nih, 36. Ya. 36 nih. 36. Masihkah kamu berkata kepada dia? Ada Tahu Yesus. siapa ini dia? Yesus. Tahu siapa itu dia? Siapa itu dia? Yesus, Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Yesaya, dia. Oke. Dia Yesus yang dikuduskan oleh Bapa. Dikuduskan oleh Bapa. Tahu dikuduskan? Iya, disucikan, ditahirkan, tahu dikuduskan? ditasbihkan. Iya. Salah. Dikuduskan itu artinya ditahirkan. Dikuduskan itu ada. Disucikan. Dikuduskan ya Allah, ya dikuduskan itu adalah dipisahkan. Mama, dispesialkan. Baca dulu. Ini Sarjana 3 Tuhan ini kok jadi gila, dia jadi diskusi. Kita lihat nih. Poinnya ada di 35 tadi. Alamak. Itu berbicara mengenai pekerjaan aku dan Bapa adalah satu. Apa pekerjaan dia di sini? Sama seperti nabi-nabi yang lain. Apa itu? Baca 35-nya. Dia dikuduskan kenapa? Karena menyampaikan firman. Ini sudah sarjana tinggi teologi tapi begini cara belajarnya. Ini aduh, panggil saya jadi rektor di kampusmu tuh, ajarin kader semua dosen-dosen di sana tuh. Apa? Ngetik sana, ngetik sini, ngetik sana, ngetik sini. Buktikan Yesus anak ini adalah Bapa, buktikan. Nah, tik tak tuk, tik tak tuk, tik tak tuk. Mending kau ketik aja di situ judul. Lihat nih yang dikuduskan itu artinya adalah seseorang yang menggunakan Bapak itu, pakaian yang dari Bapak itu. Itu yang dikuduskan. Jadi hal yang itu nggak salah. Berkaitan dengan kudus mengenakan. Iya, dikuduskan Bapak berarti kan mengenakan pakaian khas Bapak. Ini nih kata dikuduskan. Masolang generasi hancur. Jadi kalau itu kudusan, itu kudusan, iya. bukan dikuduskan, itu kudusan, beda itu. Alamak. Nah, baca 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Apa tadi kata dikuduskan? Engkau menghujat Allah karena aku berkata aku anak Allah. Baca nomor 35. Begitu cara belajarnya. Alamak, pindah lagi. 35. Pindah lagi. Apa tadi yang tadi dikuduskan? Apa tadi dikuduskan itu disucikan, ditahirkan, dinisbahkan tadi kan udah aku kasih kepada orang-orang suci. Dikuduskan itu berarti betul tadi kan kalau engkau ayatnya.
kalau saudara memaknainya dipisahkan, itu juga betul. Dipisahkan dari orang yang cemar, dipisahkan dari orang-orang umum. Dia memiliki kekudusan, artinya dikhususkan baginya karena dia adalah orang yang suci gitu loh. Alamak, baca KPR 430. Kalau secara etimologi mana tadi? Mana? Baca 35-nya. Kuduskan itu adalah mengenakan pakaian khas. Itu bukan dikuduskan, itu dikudusan. Itu kudusan, itu kudusan. Astagfirullahaladzim. Kalau mengenakan pakaian khas berarti Yesus yang mengenakan keilahian Bapa dan menjadi manusia. Makanya di dalam itu doktrin. Lukas itu doktrin, tompel. Ya ini kan doktrin Alkitab. Doktrin Alkitab kan. Aku dan Bapa adalah satu itu. Bapa dan Kamu Yesus tahu satu itu doktrin? satu pekerjaan, bukan satu hakikat, itu satu pekerjaan. Makanya dia dikuduskan oleh Bapa, berarti dia bukan Bapa. Ya Allah ya Karim. Tahu nggak? Dikuduskan oleh Bapa, berarti dia bukan Bapa. Bapa mengkuduskan dia. Dia dikuduskan. Iya, Kenapa dia dikuduskan? Karena dia penyampai firman. Baca nomor 3. Baca nomor 35-nya. 35 baca. Gantian dulu. Jadi dikuduskan itu, kudusan itu adalah kudusan lain ibarat dengan seorang, dikuduskan. contoh nih, seseorang yang tadinya bukan raja. Dengar dulu. Seseorang yang tadinya dia bukan raja, lalu dipakaikan kepadanya pakaian raja, dikhususkan dia bahwa memang hari itu dia raja, begitu. Nah, kalau disebut juga kepada Yesus dikuduskan, itu adalah kaitannya bahwa keilahian Sang Bapa itu, bukan keilahian Sang Bapa itu dipakaikan kepada Yesus. Itu asumsi. Jadi manusia, ketika dia jadi manusia. Itu asumsi. Yesus dikatakan dikuduskan. Itu sabar. Alkitab kan tadi kita baca. Yesus itu dikuduskan disebabkan karena Yesus itu dipisahkan dari manusia biasa, manusia kebanyakan. Dia manusia spesial. Dia dikuduskan dari manusia biasa. Diangkat derajatnya dia, itulah disebut nabi. Maka dia dikuduskan. Dikuduskan itu artinya ditahirkan dari segala aspek, dari kebohongan, dari dosa, dari unsur manusia biasa, dari iblis dan seterusnya. Tapi tidak sampai pada level Tuhan, begitu. Sekarang Yohanes. Nah, inilah level Tuhan pada Yesus itu ketika dia dikuduskan dalam Yohanes 14 ayat 9. Saya bacakan ya. Jadi sudah level sekian Yesus lama itu adalah Tuhan karena dia aku sudah bersama-sama dikuduskan kamu di dalam Yohanes namun kamu tidak 10 ayat 30 mengenal aku tadi. Maka barang di dalam siapa telah Yohanes melihat 14 aku ayat 9 itu dikatakan. Gantianlah. Dia melihat Bapa. Aku udah tahu kata itu. Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Masa mereka bersama-sama sudah sama Yesus nggak kenal? Karena mereka melihat Yesus hanya kemanusiaannya. Seperti Zuma melihat Yesus hanya kemanusiaannya. Tapi barang siapa telah melihat aku, lihat nih, melihat aku adalah mengenal, melihat aku adalah melihat Bapa, melihat aku adalah bahwa Bapa itu sudah ditunjukkan pada Yesus itu sendiri. Gitu, Zuma. Mantap kali caranya ini. Melihat tidak begitu melihat aku caranya, mengenal aku sebagai Bapa. Tidak begitu salah maksudnya. kamu. Ini caranya yang benar. Tidak begitu maksudnya. Coba. Ini berani enggak kau buka Yohanes 12 nomor 44-45? Berani enggak kau buka? Yohanes berapa? Coba Yohanes 12 44 sampai 50. Berani enggak buka? 12. Ini sarjana teologi kita pernah ngajarin. Ya. Yes. Coba buka, baca 44-nya dan 45. Ayat 44 sampai 45 46.
Untuk supaya Anda paham apa maksudnya dalil yang tadi, yang 14:6 itu. Ini ya. Baik. Ya. Iya, baca. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Nah. Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Tuh. Terus baca selanjutnya. Tahu nggak Dan ya barang artinya siapa? ini? Artinya begini cuma. Kalau artinya tahu dulu. Artinya dulu cuma. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Loh, salah. Barang siapa percaya kepada aku, dengar dulu. Barang siapa percaya kepada aku, kata Yesus. Ia bukan hanya percaya kepadaku saja, tapi kepada Bapa. Berarti percaya Yesus, percaya Bapa. Salah kamu. Ketemu sama dosen, langsung gugur. Kau tambahkan kata hanya di situ. Tidak ada kata hanya di situ, penipu. Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku. Itu siapa? Mana kata hanya? Itu siapa? Mana kata hanya di situ? Mana kata hanya? Itu siapa? Penipu kau. Itu siapa itu? Kau penipu. Itu siapa di situ? Kau penipu, jangan kayak gitulah. Kau jangan menipu dong. Tak boleh begitu kau. Kau menipu itu namanya. Kau itu sarjana teologi. Kau sarjana teologi. Bahkan kau dosen teologi, tapi kau melakukan penipuan. Mana kata hanya di situ? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Jadi, mana kata hanya di situ? Mana kata hanya? Barang siapa percaya kepadaku. Berarti harus percaya kepada Yesus kan? Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, berarti harus percaya kepada Yesus kan? Ia bukan. Iya. Ia bukan Artinya percaya kepadaku. Mana kata hanya? Sama Yesus kan? Mana kata hanya? Mana kata hanya? Mana kata hanya? Berarti percaya dulu sama Yesus kan? Bukan begitu maksudnya. Dari mana mananya begitu? Pertama. Ini pertama. Bukan begitu maknanya. Dengar. Barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Di situ satu pribadi atau dua pribadi? Satu hakikat atau dua hakikat? Percaya. Ya, di situ satu atau percaya dua? Dulu sama Yesus. Percaya dulu sama Yesus. Mana ada harus di situ? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, baru dijelaskan. Kalau Anda sudah mengerti nomor 44-nya, baru mengerti 45. Ya dulu. Barang siapa melihat aku, kata kerjanya, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Itu maksudnya. Aduh, payah kali bah ini. Tengoklah ini teman-teman non-muslim. Itu adalah lihatlah saudara-saudaraku Kristen. Ini seorang dosen loh. Dosen. Adalah present ini. Dialah dosen mulia ini. Nih dosen teologi. Tengoklah modelnya nih. Dosen teologi begini. Melakukan yang penipuan. Pertama, barang siapa percaya dulu ya Zoom. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa, siapapun yang percaya kepada Yesus, ia bukan percaya Yesus. Iya, berarti Yesus ini bukan siapa-siapa. Yesus di sini bukan siapa-siapa. Yesus bukan siapa-siapa di sini. Ini bukti Yesus bukan siapa-siapa. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Baru masuk ke data 45. Coba data 45. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Itu bukti bahwa yang dimaksud, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku Filipus, tetapi kau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Ini jawabannya, tuyul. Gak bisa kau hadapi saya dengan cara tipu-tipu. Gak bisa, gak boleh. Kepada Yesus, berarti yang percaya kepada Yesus dulu. Yang pertama percaya Yesus dulu. Oke, nah ketika percaya Yesus, kepada Yesus, itu dia bukan percaya Yesus. Percaya kepada Yesus lagi, tetapi percaya kepada Bapa. Kau tambah-tambahi lagi, kau tambah-tambahi.
Kau Jadi tambah-tambahi di situ. Percaya kepada Yesus adalah kesatuan. Tambah-tambahi Satu di kesatuan, situ. percaya kepada Bapa. Ya Allah ya Karim, kau tambah-tambahin lagi supaya orang terjerat dengan tipu Percaya dayamu. Yesus adalah Di satu situ kesatuan, percaya dengan Yesus Bapa. mengatakan, Itulah kalau yang kau disebut percaya Yesus dan Bapa kepadaku, kalau kau percaya Nah, kepadaku, sekarang kalau kau semua bukan udah paham, percaya kita kepadaku. masuk kepada yang kedua. Nih, Ya Allah, yang kedua. ya Karim. Dan barang siapa melihat aku, lihat nih. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Melihat siapa? Gimana Melihat teman-teman? Kita Bapa pertahankan yang penipu telah ini atau mengutus kita aku. Jadi melihat kita Yesus, turunkan? percaya Yesus, percaya Bapa. Kita Melihat turunkan ya? Yesus, melihat Bapa. diturunkan ya? Orang idiot ini, Dor, dia sudah idiot, dia selamat penyesat, datang dalam lalu dia kebenaran. mau menyesatkan orang. Turunkan, oke. Maaf bosku, saya turunkan. Anda melakukan penipuan di sini. Anda melakukan penipuan karena Anda tak berdaya. Nih, ini orang berkelas menjelaskan. Yohanes 12:44. Barang siapa yang percaya kepada Bang Suma, dia tidak percaya kepada Bang Suma, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Ini ungkapan seorang nabi. Janganlah kau percaya sama aku. Aku ini manusia biasa. Tapi percayalah terhadap ucapanku. Sebab ucapan yang aku sampaikan ini bukan ucapanku, tetapi ucapan Dia yang datang kepada aku, yang datang mengutus aku. Jangan percaya kepada aku, jangan. Tapi percaya kepada ucapanku. Sebab ucapanku itu bukan dari diriku sendiri, melainkan ucapan yang aku sampaikan adalah ucapan dari Tuhanku yang telah mengutusku. Jadi kalau kau percaya kepadaku, kau bukan percaya kepadaku yang manusia biasa ini, tetapi kau percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Aku manusia biasa, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi apa yang kukatakan percayalah. Karena ketika kau percaya dengan ucapan yang aku ucapkan, kamu bukan percaya kepada Bang Zuma, kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa Elohim. Itu maksudnya. Maka barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya Allah ya Karim. Pantaslah Yesus mengatakan, korban Farisi menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Inilah buktinya. Ini buktinya. Seorang guru besar sekolah tinggi teologi melakukan penipuan. Tadi di awal dia mengatakan apa? Ada kata hanya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak hanya percaya. Atau penipuan. Revisi aja lagi Bibelmu tuh. Revisi lagi. Buat lagi yang kayak gitu tuh. Udah ku bilang, ini saudara-saudara saya Kristen yang lain, Katolik, Kristen atau apapun jabatan kalian di gereja, selama kalian bukan pengajar, bukan gembala di gereja, percaya sama Bang Zuma. Aku selalu jujur menyampaikan kebenaran dalam Bible itu. Aku tidak pernah memelintir selain seperti apa yang dilakukan oleh dosenmu tadi tuh. Dia itu dosen besar, dia guru besar. Aku kenal bapak itu. Ya, coba dia selalu kemudian melakukan penipuan untuk apa? Supaya jemaat tidak berkurang. Jemaat tidak berkurang, percayalah, menebal dia kan, berasap dapur. Dipikirnya aku nggak paham, dipikirnya aku nggak hafal. Aku hafal dari kata ke perkata. Ditambah pula kata hanya di situ. Wah, iya betul, itu disiterangkan lah itu si bodoh itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi jangan mau ditipu, jangan mau dikibulin oleh mereka yang mengaku sebagai STT atau steler atau apapun itu. Jangan. Ujilah setiap apa yang datang kepada kalian. Jangan asal percaya. Kenapa Yesus itu mengatakan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing? Ini ucapan Yesus diinjak-injak. Ucapan Yesus dianggap sampah. Yang lebih utama adalah ucapannya sendiri. Hanya karena sombong, gengsi, melabelkan dirinya sarjana teologi, dusta pun jadi halal. Itu makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, jangan kuberikan barang kudus, jangan kuberikan mutiara kepada babi dan anjing. Kenapa? Karena dia hanya akan menginjak-injaknya. Akan diinjak-injak. Tidak ada gunanya. Justru Bang Zuma lebih menghargai ucapan Yesus yang ada di Bible, lebih mendudukkan posisi ucapan Yesus pada tempatnya daripada mereka ini.
Mereka membaca, mereka memiliki, mereka menenteng, mereka kemudian mengaku pemilik, tetapi diinjak-injak. Bibelnya sendiri diinjak-injaknya. Bibelnya sendiri diinjak, tidak dihargai. Makanya Al-Quran saya mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Diperparah lagi dengan Al-Quran menjelaskan lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau tahu kebenaran itu, tapi kenapa seringkali kau mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan? Kamu tahu padahal, kau ngerti padahal kebatilan itu, kau ngerti, tapi kau selalu saja menyesatkan, menghalang-halangi manusia untuk datang kepada Tuhanmu. Kenapa? Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir kayak tadi. Mereka adalah pahlawan iblis untuk membantu iblis durhaka kepada Tuhan, dan mereka tak henti-hentinya akan menyesatkan umat manusia. Itu. Jadi kalau saya sampaikan seperti ini, kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada anjing, pada babi. Mutiara itu mereka pegang. Dulu mutiara itu mereka nggak pegang. Sebelum mutiara itu ada pada mereka, Yesus melarang orang Yahudi memberikan kepada mereka. Tapi ada serigala yang merampas dan membagi-bagikan mutiara itu kepada mereka, termasuk kepada saudara estet tadi. Nah, mutiara itu sudah ada pada tangannya. Aku datang menjelaskan isi mutiara itu, masih aja dipijak-pijak, masih aja diinjak-injak. Padahal itu kitabnya sendiri. Dia pijak, dia rendahkan apa yang Yesus katakan dipelintir. Itulah fakta bahwa memang mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Mereka bukan ahli kitab, mereka adalah bahlul kitab, dan cerminan bahlulnya nampak setiap kali kita berdiskusi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik teman-teman sekalian, di kota saya sudah maghrib. Saya izin, mana tahu ada teman-teman AMPI ingin ke atas. Di sini masih banyak antrian dari Kristen. Teman-teman AMPI mau naik, silakan. Masih ada waktu 1 jam untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Naik ke atas, berikan pencerahan kepada teman-teman kita non-Muslim. Saya izin ibadah. Silakan. Kalau tidak ada teman-teman AMPI, kita izin tutup. Tapi kalau ada, silakan ajukan permintaan. Ada teman AMPI yang mau naik, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup untuk sementara. Tapi kalau ada, mangga silakan lanjutkan. Di sini masih banyak teman-teman kita Kristen yang ingin diluruskan pemahamannya terhadap besarnya gelombang kekeliruan yang dianut dari sejak kecil, yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka, guru-guru mereka, pembimbing mereka dengan cara-cara yang tidak benar. Demi untuk memuaskan misi duniawi, mereka memelintir isi Bible mereka sendiri untuk menyesatkan sesama manusia. Tugas kita selain mengajarkan Al-Quran, kita ajarkan juga mereka Bible. Karena mereka tidak pernah jujur dengan isi Bible mereka sendiri. Perkataan manusia diajarkan ke manusia firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berbunyi, pada mulanya adalah firman. Yohanes dibilang Tuhan. Harusnya kalau firman Tuhan itu adalah apa yang diurai oleh Yesus. Sebelum disabdakan Yesus, Yesus terlebih dahulu menerima firman. Firman inilah yang kemudian disampaikan oleh Yesus berupa sabda, uraian. Kalau di dalam kaidah Islam, boleh jadi itu adalah hadis qudsi, firman Tuhan yang tidak dibukukan. Lalu kemudian penulis-penulis dalam bahasa Yunani membukukannya, apa yang Yesus sabdakan kepada kaumnya, tanpa legitimasi, tanpa pengesahan dari Yesus. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Kalau tidak ada dari apologet Islam yang hadir di sini, izinkan saya teman-teman, kita tutup untuk sementara. Habis Isya insya Allah kita kumpul kembali, supaya kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita non-Muslim bahwa tak ada di antara Kristen satu manusia pun yang sanggup berdiri tegak dengan ilmu di hadapan Bang Suma untuk menjelaskan dan membuktikan kalau Yesus itu adalah Bapa, yang adalah Elohim, yang adalah Yod-Heh-Vav. Gak ada bukti.
Itu hanya doktrin, dogma yang dianut secara turun-temurun dari sejak Kristen itu berdiri sampai hari ini. Tapi kalau kita tanya apa bukti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya mohon maaf, seperti yang tadi yang menjelaskan Bapa turun ke bumi menjadi Yesus. Apa bukti Yesus adalah Bapa? Dia melakukan mujizat. Justru bukti mujizat yang Yesus lakukan itu sebagai cerminan kalau dia itu bukan Bapa. Itu cerminan kalau dia itu adalah utusan Bapa. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman kami dari Apologet Islam tidak monitor. Kita tutup dulu karena di sini sudah azan. Nanti kita lanjut lagi habis saya teman-teman ya. Kita tutup. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya jika ada kata yang mungkin ada kata yang mungkin kurang berkenan teman-teman sekalian, khususnya kepada saudara kami Kristen. Kalau ada hal yang kurang berkenan kepada kalian akan kebenaran yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tugas saya sebagai seorang muslim adalah menyampaikan kebenaran sepahit apapun itu, ya, demi untuk keselamatan Anda. Jangan hanya bermimpi selamat, dimana jangankan masuk akal, masuk surga, masuk akal aja tidak. Oke, saya kira begitu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 2 menit. Silakan follow akun Zulkifli Mabas Official. YouTube Zulkifli Mabas, silakan masuk teman-teman. Silakan masuk teman-teman. Oke. Masuk dulu 4K ini, masuk dulu di channel, subscribe dulu channel YouTube Suma Zulkifli Mabas Official. Silakan Bang. Zulkifli Mabas Official. Enggak ada Dinda Nora, lagi rehat, mungkin lagi istirahat. Saya juga enggak berani nyebrang ke masjid. Karena kata anak-anak di depan lagi rame dan banyak yang dari tadi ngerekam-rekam. Kita nggak tahu apa merekam apa gitu. Terus banyak yang nanya, ini tempatnya Bang Zuma ya? Iya. Dan laporkan bahwa banyak orang yang pakai HP, tapi lucunya dia nggak masuk ke dalam, cuma di luar aja muter-muter. Jadi aku nggak nyebrang ke masjid sementara ini teman-teman. Aku di sini dulu, di musola dalam aja dulu ibadah ya gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Abang mau rungkat Bang? Lanjut kaya dulu deh, banyak hotel soalnya di bawah. Oh iya. Kamu sibuk? Enggak kan? Enggak. Saya pikir abang karena mau rungkat, makanya saya tinggalkan tadi. Aku ibadah dulu. Aku naik ke masjid sebelah karena masih ramai di depan. Banyak orang asing. Boleh, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay di sini. Oke. Saya pikir Abang Zuma mau rungkat, makanya saya pergi toh. Karena Bang Zuma kan kadang sudah hadir pun agak dilamakan. Gas bunda, apa yang mau digaskan? Sebentar. Saya perbaiki dulu hijab saya. Kristen yang mau naik, silakan naik. Oke, kita naikkan Kristen.
Ini yang naik ini banyakan Islam. Gimana ini? Saya buang dulu yang Islam dulu nih yang naik. Ayo Kristen yang naik tadi. Siapa yang mau naik tadi? Aduh, banyak kali yang naik ini. Hijau. Ya, halo. Wih, langsung turun. Tahu dia. Kalau yang naik Islam pasti langsung dibaptis. Ya, kalau yang naik Islam langsung dibaptis. Nah, saudaraku ada apa? Saya jadi ikut gelisah. Di rumah katanya ada yang syuting-syuting. Apakah ada yang laporin atau gimana? Siapa? Itu tadi abang kita, Abang Yuma. Di depan rumah katanya ada yang syuting-syuting atau apa. Mohon maaf. Nggak tahu bang, saya juga baru naik. Oh gitu. Yaudah, salam sehat, salam untuk semua. Mohon maaf, hanya ingin tanya gitu. Iya bunda ya. Yuk. Waalaikumsalam. Saya juga nggak tahu, saya baru naik. Gak ada yang... Nah, ini cocok ini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan dilupa supportnya Ikhwan untuk Milad 3 API. Mumpung baru naik. Langsung aja info. Aku nggak open cam ya, lagi tumbang, muka berantakan. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Kores, doakan ya, mudah-mudahan Kores lekas bangkit untuk menghantam. Padahal oh ya, baru semalam ya. Baru semalam kan? Lampu merah. Ya ini cakep banget, sakit waktunya. Besok safar, tumbang sekarang. Amin amin. Bang Jumanya Abigail. lagi sholat. Bang Gabrik, Bang apa itu? Abigail Evana, selamat sore. Amin amin. Syukron doanya Ikhwan. Abigail Evana. Kemarin dialog sama Agatha gimana? Ya, judulnya keselamatan. Tapi lari ke 72 bidadari kan lucu. Ku hantam. Tuhannya pengen perawan.
Wahyu 19:7 alegoris katanya. Ku bilang alegoris mana? Malah kau ini kau baca gune ini merujuk kepada perempuan ngantin. Gamos itu perkawinan, wedding. Nah, kapan jadi alegoris? Iya, malu aja itu. Mereka berdua malu aja itu. Iya. Untuk dia bilang gini, Bang MP, untuk apa Tuhan Maha Kuasa tapi nggak kelihatan? Ku bantai lah. Kenapa bisa dikatakan Tuhan Maha Kuasa? Untuk apa Tuhan Maha Kuasa kalau itu juga Tuhan keluar dari lubang kelamin? Mantap. Yalah, cukup sakit hati mereka lah kalau ketemu Nora. Percaya. Terus si MP kan nyerang kan, Nora, kau keluar dari Kristen masuk Islam untuk mengantri kau, untuk digilir kau di wik kata dia kan, kata dia. Langsung ku bilang, MP Agatha, lupa kalian, Yesus kalian mengatakan apa? Perempuan pelacur mendahului kalian tuh masuk surga. Jadi perempuan lonte itu duluan masuk surga. Jadi MP suruh emak kau, saudara perempuan kau Agatha melonte dulu kau, bertobat baru kau duluan masuk surga. Muak aku nengok si Agatha tuh asik menghujat aja. Nggak ada gini loh Kores. Mereka tuh bukan mau diskusi, mau menghujat. Ya kasih yang mereka mau. Mereka mau hujat, ya kita kasih hujat fakta gitu. Ya. Kan kita tidak apa. Saya lebih bagus punya Tuhan yang tidak kelihatan daripada Tuhan yang ditampar. Ludah siapa yang berani meludah Tuhan? Tangan siapa yang berani menampar Tuhan? Nggak dihantam ke bapaknya. Oh bapak kelihatan bapak. Nggak dibawa ke sana. Maksudnya? Ya kan Agatha membangga-banggakan Tuhan kelihatan. Tritunggal kan dia kan? Nah, bapak kelihatan bapak. Enggak, pakai ku bilang. Tuhan yang Musa tidak ada keluar dari kelamin Agatha. Tuhan yang Musa tidak pernah ditampar Agatha. Tuhan yang Musa tidak pernah diludah. Ku bilang. Tuhan yang Musa tidak pernah digantung baru ditelanjangi. Jadi Tuhannya siapa yang ditelanjangi? Tuhan siapa yang melampak bijinya? Bagus. Oh itu kalau ada terong, dia dapat satu kobel itu. Dia dapat apa? Satu singa. Oh dapat satu singa dia ya? Iya, oh yang jadi 30K itu? Iya. Kau lupa Tuhan kau di perjanjian lama tukang bun-bun. Kalau kau menganggap di perjanjian lama bukan Yesus, berarti hapus dong ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pokoknya kita diskusi berbasis data. Jangan tidak berbasis data. Yang terakhir ya kami kejar. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen Ortodok, Kristen Tritunggal, Unitarian, Saksi Jehovah, Marsion. Di mana Yesus menjanjikan untuk Kristen pemakan babi? Kalian itu bukan pengikut Kristus, tapi kalian penyembah Kristus. Kalian penyembah manusia yang berkolor. Kalian bukan penyembah Kristus. Kalian itu penyepong encus. Karena kalian Tuhannya diakui berkelamin. Aku udah mungkin ngomong kayak gitu kok. Oh iya. Belum sampai level Kores ya Nor ya. Enggak, aku enggak. Oh ya Bang Kores, apa dibilang nih? Oh ya Bang Kores, apa kabar habis ketemu mertua Edis Bang Kores? Ya itulah Edis langsung klarifikasi kan. Jadi setelah ketemu mertuanya, Edis tiarap 2 hari, hari ketiga dia klarifikasi bahwasanya yang dia bahas itu oknum-oknum di dalam Katolik katanya.
Saya tidak menghujat Katolik katanya, tapi sayang seribu sayang, semua data dia ngehujat sudah kita perlihatkan kepada keluarga mertuanya Edis. Ngelus dada mereka ngelus dada, muka merah. Bilang apa? Kakaknya tuh bilang sakit ini orang gitu dia. Jadi Edis pulang ke Indonesia, yang pertama nyidang itu bukan Islam. Yang pertama nyidang dia itu keluarga dia yang Katolik, keluarga dia dari mertua. Gitu jadi. Iya, Bunda Astina, ini ya diskusi yang santun woi katanya kan. Jadi saya kasih tahu sama kamu yang tadi saya jambak. Diskusi yang santun woi. Kami insya Allah kalau diskusi santun. Ya, tapi kalau mereka sudah menghujat, nggak mungkin dong kami santun. Makanya kami bilang, kami kalau berdiskusi itu berbasis data. Kalau rasanya sangat sakit di telinga, ya siapa suruh dong kamu menyembah manusia. Manusia itu di roasting loh. Tuhan tidak pernah di roasting. Yang di roasting itu manusia. Ya jadi harus siap dong. Gitu. Kores. Monitor dulu bentar ya. Ya. Afwan ya, aku nggak open cam dulu ya. Ini soalnya berantakan buat muka. Jadi gitu, kalau lawan Tritung penghujat mereka sukanya ke moralitas gitu kan. Mau topiknya keselamatan, ketuhanan, mereka akan lari ke moralitas gitu. Cuman mereka lupa, ini zaman digital. Moralitas itu malah ngehantam mereka sendiri. Tuhannya mereka kena hantam itu sama moralitas. Ya, bayangin aja lah. Ya Tuhan punya istri, istrinya selingkuh. Bayangin, istri Tuhan bisa selingkuh. Tuhannya ngegap lagi, lu bayangin. Tuhannya ngegap, istrinya selingkuh, dan istrinya selingkuh lewat buah dada. Aduh. Moralnya di mana coba kisah seperti itu? Kan gitu. Nggak akan menang. Mereka banggain kasih sayang, cinta gitu. Tuhan lu aja diselingkuhi. Tuhan Maha Kuasa diselingkuhi, coba. Bisa kalah perkasa Tuhan ya. Astagfirullah. Bangga lagi. Di depan Islam yang Tuhannya Maha Suci, Maha Tinggi, mereka mau berbangga-bangga diri perkara Tuhannya selingkuh. Ya elah. Bubuk sudah. Tapi kayaknya Kores itu nggak akan ketemu dialog sama Afrida, Agatha. Dia nggak berani dia. Nggak tahu diri itu bang. Ya X itulah. Oh ini ada ketikan dari Always You. Yesus kami mengajarkan kasih. Boleh mengajarkan kasih. Kontribusinya apa? Ketika Yesus dia hidup di abad pertama, kontribusinya kepada kemanusiaan apa? Apakah bangsa Israel keluar dari penjajahan? Apakah bangsa Israel keluar dari kemiskinan? Apakah bangsa Israel hidupnya menjadi makmur? Apa kontribusinya? Oke, ngajarin kasih oke. Kontribusinya ajaran kasih ini apa ketika Yesus hidup itu? Pengen tahu aja gitu. Ini gue kasih contoh ya. Nabi kami mengajarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Apa kontribusinya? Satu bangsa Arab bersatu dalam satu iman. Satu bangsa Arab menjadi bangsa yang kuat. Bangsa Arab mempunyai satu kepemimpinan yang berpusat di Mekah, sampai ke Mesir, sampai ke Anatolia. Semua orang miskin ketika Nabi hidup itu mendapatkan kurma satu sak. Ada kontribusinya, kenceng penuh gitu. Itulah kenapa bangsa Arab sana
sebagaimana kami di Indonesia sangat-sangat mencintai nabi kami karena kontribusinya ada. Nah sekarang balik lagi nih, Yesus mengajarkan kasih. Apa kontribusinya nih ke bangsa Israel itu apa? Pengen tahu aja. Kontribusi dunia di apa nih si estetik TikTok, kontribusi dunia dikuasai Kristen mayoritas. Oke, kontribusi dunia dikuasai Kristen mayoritas, tapi nggak nyambung. Yang gua tanya Yesus, ketika Yesus hidup mengajarkan kasih, kontribusinya apa ke bangsa Israel? Apakah bangsa Israel jadi punya rumah gratis di setiap kota-kotanya? Apakah Yudea, Galilea menjadi wilayah yang subur dan makmur, yang membuat bangsa Israel hidup enak? Apa? Ada nggak? Masa susah sih dijawab? Banyak yang mualaf bang karena Yesus bang. Waduh. Israel tidak dikuasai Islam. Oke. Tapi apakah Israel dikuasai Yesus ketika Yesus hidup atau ketika Yesus ada di langit? Apa jadi? Coba dong. Nggak ada kontribusinya, masa nggak ada kontribusinya? Lu dari Rohani kontribusinya. Waduh. Susah bang kalau sudah diimani. Nggak apa-apa, imani aja gitu. Tapi kalau ditanya kontribusi harusnya ada kan gitu. Kamu moderator kan? Ya. Liatin dong siapa yang mau naik. Nggak ada notifnya. Ini ada Abigail Evana, ada MAH. Ini Muslim kayaknya ini. Pemberi hadiah soalnya. Nggak tahu lah. Selamat sore semuanya. Sore. Agama apa bang? Agama? Ya. Nggak punya agama ini. Aduh, kalau kores kalau nggak punya agama. Di KTP apa? Islam. Oh, murtad. Ya? Murtad atau gimana? Kok nggak punya agama? Ya, saya nggak beragama. Cuma saya punya Tuhan. Tuhan saya Allah. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah Tuhan ya Allah. Tapi gimana? Kan Ali Imran 85. Agama yang Allah ridhoi cuma Islam. Engkau nggak punya agama. Scorpion, hal kasih luas dalam pemahamannya bang, karena kasih itu berbicara tentang perbuatan terhadap sesama. Oke, apa perbuatan Yesus yang berkontribusi kepada kehidupan bangsa Israel? Apa kontribusinya? Dia kan punya kasih nih. Apakah dia memberi makan setiap hari seluruh kaum Israel? Apakah dia memberi rumah kepada orang-orang Israel yang nggak punya rumah? Apakah dia membuat bangsa Israel ini menjadi negara yang mandiri di luar penjajahan bangsa Roma? Apa sih? Masa susah? Bagi-bagi. Kok MBG? Oh ini kasih. Yesus melakukan banyak perbuatan ilahi, mujizat, mengasihi orang, banyak pertolongannya. Oke. Coba sebut satu yang membuat bangsa Israel itu berjaya ketika Yesus melakukan semua yang lu sebut itu. Kan dia hidup nih di sekitaran Galilea, Nazaret, gitu kan. Apa? Sebut satu. Hah?
Ya kan Yesus kan banyak mujizat, dia bisa apa katanya menghidupkan orang mati ya, menghidupkan orang mati, bangkit di hari ketiga. Oh keren. Memberi makan apa 5.000 orang gitu-gitu ya. Nah, sekarang kontribusinya apa nih ke bangsa Israel? Dia udah ngasih makan, dia udah bangkit, dia udah nyembuhin orang gitu. Nah, kontribusinya apa nih ke bangsa Israel saat itu tuh? Apa gitu? Susah ya. Duh, gimana dong? Emang kamu tahu Kores? Gua nanya ya, gua nggak tahu gitu. Kan tadi udah gua kasih contoh Nabi kami gitu kan, kontribusinya apa ke bangsa Arab? Bangsa Arab yang asalnya terpecah belah jadi satu. Jadi satu, bahkan mampu menginvasi dua kekaisaran yang sedang ancur-ancuran, kekaisaran Bizantium sama kekaisaran Persia. Itu. Dari satu orang nih, kontribusi itu, kontribusi nyata. Makanya dicintai dengan begitunya Nabi kami itu. Nah kalau Yesus ini apa? Kan punya kasih, dia punya kasih. Apa dibilang firman menjadi manusia ya. Oh firman menjadi manusia itu keren itu loh. Firman menjadi manusia, wah spektakuler itu. Kasihnya kasih hancur negara kita itu jadi. Waduh. Ini satu kontribusi Nabi kami ya, satu kontribusi Nabi kami nih yang spesifik, lebih spesifik lagi. Nabi kami membuatkan Baitul Mal di Mekah. Baitul Mal itu bank harta di sana yang nanti disalurkan kepada orang-orang yang nggak mampu. Sehingga nanti di zaman kekhalifahan Umar, ketika Umar mau membagi-bagikan gandum dan kurma kepada orang miskin, semua orang di sana nggak nerima gitu. Kasihkan kepada yang lebih membutuhkan, kasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Itu kontribusi dan hasil akhir sukses Nabi kami gitu. Jadi kalau misalnya penghujat-hujat Nabi kami kontribusinya ada. Tuhan lu apa Tuhan lu? Tuhan lu kontribusinya apa? Ini bertanya ini. Stop dulu ngoceh bos, ya udah coba dijawab dulu. Kau bahas keimanan orang, nggak nyambung lah. Lo tadi di bawah pada ngetik Yesus mengajarkan kasih, Yesus begini dan begitu gitu kan. Dari semua tentang Yesus ini kan gue tanya nih, wah ini hebat banget nih cerita tentang Yesus. Oke, ada kontribusinya nggak ke bangsa Israel ketika dia hidup Yesus ini? Gitu. Apa kontribusinya gitu ke bangsa Israel? Kontribusinya banjir mualaf. Oh, malah ke situ ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, artinya keselamatan semoga tercurah atasmu wahai Rasulullah. Semoganya itu nggak ada, Ukti. Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan tercurah atasmu wahai utusan Allah. Nggak pakai semoga, nggak ada semoga itu di Assalamualaikum, Assalamualaika, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak ada kata semoga di sana. Kores, kejar. Cari tahu motif spender MP Agatha yang debatnya hanya hujatan. Waduh. Namanya PK. Pasti keluar itu. Muhammad masih berhutang kepada orang Yahudi, bajunya belum ditebus gitu kan. Ada Baitul Mal kalau kami. Ketika memang ada yang belum ditebus, maka Baitul Mal akan menggelontorkan dana untuk menebus baju zirah tersebut. Tapi kalau encus, ketika dia janji mengembalikan keledai, keledainya udah kembali belum sama encus? Udah kembali belum keledainya? Satu, ketika encus membuat mati 2.000 babi, dia udah ganti belum sama peternaknya? Udah ganti belum sama peternaknya? Masa encus naik ke langit, babinya belum diganti? Itu babi kalau dikonversi sekarang berapa miliar utangnya itu? Satu babi berapa? 6 juta satu babi.
6 juta dikali 2.000 bro. Berapa utangnya itu? Utangnya berapa itu? Coba, Encus itu ada. Ini kalau yang nggak tahu ya, Encus itu dia pernah bikin mati cuma-cuma lah. 2.000 babi, lu bayangin. 12 M utangnya, astagfirullah. Udah diganti belum itu? Bikin mati babi orang. Bukan. Ini kalau kalian tahu ceritanya, Encus ini kan pernah jadi ada roh jahat kayak gitulah, orang kesurupan. Nah si setan-setannya ini dia taruh ke babi gitu. Babinya taunya pada terjun ke jurang, 2.000 babi terjun ke jurang. Mati dong babinya. Udah dibayar belum itu? Masa 12 M-nya 6 juta? Kayaknya lebih deh, coba kita hitung dulu kalkulator. 6 juta 1, 2, 3 ya dikali 2.000 sama dengan oh iya 12 M anjir, pedas. 12 M bre. Beda kelas Tuhan kita, Yesus itu ajaran kasih, ajaran Muhammad perang, merebut daerah kekuasaan. Oh iya, Amerika pakai kasih itu dapatnya. Makanya orang kulit putih semua kan di sana kan. Australia juga tuh, kasih juga itu. Kulit putih semua isinya tuh. Selandia Baru, Afrika Selatan. Woi, kulit putih semua itu isinya. Mantap. Pakai kasih itu ya. Mantap. Keren. Ajaran kasih yang ditinggalkan Yesus untuk Israel adalah rebut dan apa ini? Gimana maksudnya itu? Kenapa bangun masjid ngemis dulu gitu? Oh jadi kalau naruh jaring di tengah jalan itu ngemis gitu. Kalau misalnya ngetok-ngetok rumah orang buat bikin gereja apa? Begal namanya ya. Ketok-ketok. Sudahkah kamu menerima Tuhan dan Juru Selamat? Kita mau bikin gereja. Agama dijual dengan Indomie. Bungkus, ini bungkus nih, bungkus mie instan, dibuka ada patung. Dalamnya ada patung. Kenapa kamu ngurusin agamanya orang lain, urusin agamamu? Bro, gua nggak ngurusin, gua nanya di sini. Bibel, bimbingan Belanda. Halo saudara, iya. Sejelek apapun kamu bilang, sehina apapun kamu bilang, nggak akan jadi pengikutmu. Ya janganlah, ngapain gue diikutin? Gimana gue ngasih makan lo jadi pengikut gue? Ya, jangan adu hujat bre. Ini lihat tuh, lu ingat-ingat nama ini, Kores Kris 3 gitu. Gue terlalu sakti gue kalau counter. Oh, metode Uclem terbalik dan berbalik. Gimana tuh maksudnya? Terhitung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya heran bang. Heran gimana? Kalian yang muslim perhatikan ya. Kalian yang muslim ingat ini.
Belanda ketika datang ke Indonesia, yang pertama kali dia lakukan adalah bikin benteng. Jadi kalau ada orang-orang kulit putih nih ya, bangsa Anglo-Saxon, gue rasis emang. Dia datang nih ke wilayah orang, dia bikin benteng pasti. Bukan rumahnya, bikin benteng, gitu ya kerjaannya. Nah sekarang kita lihat Tritung, gitu kan? Bukan wilayahnya, bikin rumah ibadah. Itu kerjaannya. Ingat itu. Mirip kan? Iyalah. Bukan wilayahnya, bukan wilayah agamanya, bikin rumah ibadah dia. Aham lagi. Itu siapa yang di bawah saya nih? Cacang. Assalamualaikum Cacang Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukiem. Cacang kok tukiem sih? Cacang. Maji barakallah Bang Kiko Cat. Mantap Kiko Cat, jazakallahu khair. Syukran jazakallahu khairan kasiran Bang Kiko. Semalam saya nonton Nora si Lontong ini debat sama si Agatal. Wah keren, mantap, Bunda Nora, narasinya keren banget lah. Sama Bang Bledar, aplaus sama kalian berdua ya, keren banget. Saya baru upload 3 jam udah 10.000 penontonnya nih. Waduh, masya Allah ya. Masya Allah Akang, makasih ya Akang ya. Makasih karena Akang selama ini fans sama saya, Masya Allah. Najong pik. Ragil. Oh iya, wilayah lain yang ditomain bikin gereja. Ya gitu dah. Benteng di Banten ada, dekat Bang Zuma benteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang fans sama saya kok malu-malu kucing ya. Emang Congor Sinorses ini nggak bisa direm, Res? Maci Akang, kamu sudah fans sama saya. Nanti kalau pas udah masuk Bang Zuma kan, aku bilang begini, Bang Zuma, alhamdulillah Bang, saya insya Allah ikut milad api nanti naik ke Makassar, tapi pulangnya Abang yang ongkosin ya. Astagfirullah, ada Bang Handi. Bang Handi katanya Bunda Nora kangen sama Bang Handi itu. Barusan bilang, ini ada orangnya, lu bilang lu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak maksud saya masuk ke room ini? Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Ya, karena saya belum. Bang Handi mau jadi artis Ikhwan ya, tolong disupport. Bukan itu, lain ini Res. Ini ceritanya beda. Jadi ini jalur. Lanjut. Ini jalur khusus ini. Jadi maksud saya itu kalau saya nggak sampaikan kan kalian nggak ngerti maksud saya ada di sini kan gitu ya? Ya. Nah kalau begitu saya sampaikan maksudku supaya pada ngerti, termasuk juga teman-teman netizen kan gitu ya? Ya. Oke. Apakah maksud saya harus saya sampaikan sekarang atau ditunda dulu? Lupain aja langsung Bang Andi, nggak usah kayak Oten mutar-mutar aja. Udah mending lupain aja lah, mending dilupain aja, bagus dilupain Bang Andi, udah. Saya ini hidup saya kok selalu dipersulit ya, saya belum berbuat apa-apa, selalu salah gitu loh. Kenapa? Saya kan belum berbuat, jadi dulu lah. Curhat, Res, Bang Andi curhat aja. Dia kemarin curhat katanya dia mau pindah, katanya Akang tidak enak. Kalau tidur suaranya ngoroknya kuat kayak gitu katanya. Ini jangan di framing, ini maksud saya belum ada loh. Saya belum sampaikan. Kan seperti itu semalam ngomongnya. Bukan itu. Oh bukan itu. Saya sampaikan sekarang ya, semoga netizen pada ngerti nih. Maksud saya itu kan terhubung ini sekali banyak dikeluarin karena memang pengeluaran banyak. Jadi keluar semua itu isi dompet gitu ya. Jadi? Ya, maksud saya itu ya tolonglah bantu Kores karena beliau kan sedang sakit gitu. Itu maksud saya. Masya Allah, Kores, kamu sakit apa? Lambung dia. Masuk perhatian kau Nora. Bang Handi, saya juga mau menyampaikan maksud saya, boleh nggak sih? Kenapa ikut-ikutan kayak saya? Karena
Aku dan Bang Handi Celebes adalah satu. Satu kehendak ya. Satu kehendak untuk menyampaikan sesuatu. Boleh nggak ya? Ya jadi begini para netizen yang di bawah, saya memang ada niat untuk menyampaikan sesuatu yang dari tadi tidak bisa saya sampaikan. Akhirnya saya harus menyampaikan sekarang juga ya. Akang Santang itu sebenarnya dia naik ke sini itu karena dia lihat saya di sini, dia ngefans banget sama saya. Dia bilang begini. Itu bukan maksud, itu promosi itu. Itu nggak bener itu. Kalau hari kasih Bang Kiko. Weh, mantap saya Kiko. Jazakallah khair. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Dia Bang Kiko Chat, si Kodes dapat paus. Alhamdulillah. Orang lagi sakit, wajar dong. Rezeki itu kan bubukin tritung. Udah, lagi sakit serius ini. Serius ini. Bentar dulu. Memang Kores lagi sakit. Itu harus mau berobat. Berhubung karena ada sesuatu hal kartunya itu kosong jadi nggak keterima di administrasi, perlu diisi lah gitu ya, itu halusnya lah. Tergantung mau isi di sini atau nanti lewat belakang ke rekening gitu. Itu sih maksudnya. Ini buat teman-teman kita loh, pejuang Laskar Api, pejuang baik di sini maupun di dunia nyata ya. Nah itu maksud saya itu ya. Itu ya dekorasi ya maksud saya ya. Oh, ya. Ya udah itu aja. Mudah-mudahan dimaklumi. Siap-siap. Bunda Rahma dari tadi nggak ada ngomong. Kayaknya parkun doang ya Bunda Rahma ya. Bunda Rahma dari siang Kang, dari siang belum ngomong loh. Enggak, kalian kan pada ngomong berisik, lebih aku diem. Ya, ini lo dibawa, Kak, itu dibawa. Kalian kok minta-minta melulu? Emang kalau kita minta sesama muslim kan nggak dosa. Kecuali minta sama lu, kenapa lu yang sibuk? Ini hotel ini kenapa sih? Nanti kalau aku nikah aku minta kado sama Bang Handi boleh kan? Oh boleh, hibah utama gua kadoin. Kayak yang laku aja kau. Akang, aku juga minta sama Akang, Bunda Rahma. Kayak yang laku aja kau. Boleh. Kok dia selepeh kali sama aku, Akang? Akang, kalau kamu ngefans sama aku jangan menjatuhkan aku kayak begitu dong. Kalau kita bersaing yang bagus dong. Kayak laku aja kau. Aku maghrib ya. Belum di sini Torres. Jadi terima kasih ya semua teman-teman atas atensinya selama ini ya. Doakan kami, insya Allah kami terus bergerak di dunia nyata ya. Sebentar lagi ada program nih kita akan perbaiki atau bantuan salah satu rumah ibadah atau musola atau masjid lah yang kita akan berikan bantuan dari antum-antum semua itu. Jadi kami itu bukan di media sosial saja bro, di dunia nyata kami eksis gitu ya. Untuk itu kami dari DPP di bawah pimpinan Zulkifli Abbas alias Bang Juma mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh umat Islam yang selama ini memberikan semangat kepada kami. Insya Allah kami amanah. Adapun yang masuk ke rekening API kita pergunakan sebaik mungkin dan laporan-laporannya akan disiapkan. Untuk itu jangan lupa juga nanti teman-teman yang ingin hadir di Milad ketiga API bulan September mendatang siapkan diri dari sekarang gitu ya. Kalau Bunda Nora udah siap paketan, dipaketkan dia di sana karena nggak muat gitu ya. Jadi melalui laut aja, kalau melalui pesawat takutnya terjadi apa-apa kan gitu. Udah kira-kira begitu aja penyampaiannya. Mampus. Udah, Akang. Mampus. Akang mute aja. Akang ini sebenarnya ngefans sama saya. Saya kasih tahu ya. Kalau saya tidak balas WA-nya, itu sudah langsung kesel Akang tuh. Kesel banget. Di Makassar teman-teman nanti. Di Makassar, Sulawesi Selatan. Di kantor pusat API. Gitu ya. Jadi yang jauh-jauh ya siapkan mau transportasi udara, laut boleh. Kalau darat nggak bisa karena
antara Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa itu ada selat, gitu ya. Selat Madura, Masa Ya. Gembung. Izin Bang Andi, jangan lupa ya nanti saksikan awal tahun sekarang ya ada debat akbar guys. Bunda Nora dan Bang Faruk akan menghadapi dua pendeta guys. Di awal tahun ini kita agendakan ya. Mohon supportnya buat kalian semuanya, ini luar biasa nih. Perdana Bunda Nora dan Ito Faruk duet. Serius. Dan nanti selesai debat terbuka itu Bunda Nora kita saksikan Aja nanti kali Nora bagaimana mukanya nanti. nggak usah dicantik-cantikin, Enggak. udah pas-pas. Sekaligus nanti kan mumpul lagi acara akbar nih. Ya sekaligus Bunda Nora akan nikah di situ. daripada sibuk 2 kali kan. Nah, itu kan. Dengan siapa? Ngawur. Semasa saya akan nikahnya di sana? Ya sekalian daripada repot-repot. Ya enggak? Setuju enggak teman-teman di bawah? Jadi sekali apa ya namanya? Sekali rame-rame gitu loh. Nikah masal. Enggak nikah masal juga kali, enggak. Itu setuju semua tuh di bawah tuh. Setuju dia. Tuh. Setuju. Kira-kira nanti yang mau ikut seleksi calon, nah silahkan mendaftar. Nanti kami panitia yang akan menyeleksi kira-kira yang diobral. Bukan seleksi calon. Enggak ada. Dari saya, uang pendaftarannya itu 1 juta. Saya nanti yang seleksi. Ya, jadi uang pendaftarannya daftar ke saya. Yang laki ya, laki yang bertanggung jawab dan beriman. Aku udah ada Bang Andi. Ngawur Bang Andi. Ya termasuk dia juga, aku seleksi juga dong. Saya kan wali hakimmu, jadi saya harus seleksi dulu. Wali hakim. Amburadul. Maharnya. Mahar itu nggak mahal-mahal sih, seperangkat alat sekolah. Buku tulis, pena, tip X, penggaris, jangkar, enak aja. Stabilo buat ganti lipstick. Seperangkat alat make up dong. 1M maharnya. Wih, Bang Zinan gila 1M maharnya. Nanti kalau hulu, sama Bang Handi aja. Bang Handi udah punya istri. Gua udah punya bini kali, nggak boleh. Nora ini itu saya merangkap sebagai orang tua dan wali hakim. Kalau si Manulang ini kan, mulutnya ini. Nora beranak 4 kepengen nikah lagi. Vivik berkerut mau menopos hiper. Apalah kau Manulang. Ajaran kasih apa lah kalian ini. Sama Bang Zuma itu abang saya ya, janganlah. Sama saya Bang Handi. Mau mendaftar di bawah, uang pendaftaran lewat belakang aja nggak enak lah di sini gitu ya. Hubungi HP saya uang pendaftarannya. Apaan sih? Pak Haji Dedi kotisasi nikah Pak Haji naik sekali-kali Pak Haji dia. Semakin banyak uang pendaftaran, semakin banyak yang daftar, semakin bahagia gua. Mana Pak Haji Dedi? Mana Bang Dedi Miswar? Ada di bawah, jangan. Mau sholat maghrib Bang Haji ah. Oh. Saya mau sholat maghrib dulu ya Bang Andi, mau mandi dulu. Maghrib dulu lah. Iya. Udah ada 3 yang daftar dari Malaysia 2, Singapura 1. Gimana nih orang luar negeri semua nih Bunda Nora? Apa orang luar negeri? Orang Orang Aceh. Malaysia 2, Singapura 1 nih mendaftar lewat HP gua. Nggak ada itu. Minta rekening pula lagi. Apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa korbannya? Tadi Akang Santang bilang kita mau debat offline lawan pendeta. Nanti itu Faruk, nanti kita agendakan saya sama Julius, pendetanya 2, yang pasti pendeta aja ya, bukan jemaat. Kalau jemaat aduh pusing. Tapi kita. Bang Faruk sekalian ya buka pendaftaran untuk Mbak Nora ya. Kita 2 jadi panitia ya. Siap, insya Allah. Ya, oke, makasih. Malang betul ya Akang ya, Malang betul lah nasib pendeta itu Akang ya.
Awal tahun ini ya itu Parung. Siap Akang, siap. Di Jakarta aja kita sambil ngumpul. Kalau di Jakarta jangan dibuat kami 3 hari dong. Tapi lebih kerennya lagi gini Kang, sama Bang Andi ya. Ini kan milad api di bulan 9 di Makassar, di kantor pusat kan. Kalau bisa di milad itu ada agenda debat offline kan. Bintang tamunya pendeta, debat offline sama lawan Bang Zuma kan. Tapi pendeta yang ternama lah. Jadi teman-teman nanti siap memfasilitasi mungkin kan para teman-teman netizen kan. Jadi di kegiatan milad api itu ada debat akbar juga itu. Bang Zuma lawan pendeta besar. Siapa pendeta besar di Indonesia ini kan? Itu keren itu. Kalau pendeta besar nggak ada Bang Baru. Kalau pendeta yang badannya besar banyak. Ya maksudnya gini loh Kang. Pendeta yang jemaatnya banyak kan. Contoh si pendeta Gilbert nggak bisa dikondisikan dia. Oh nggak bisa, nggak mau. Hilang perpuluhan. Begitu Pendeta ya? Gilbert nggak mau. Anaknya kan pernah diajak diskusi debat offline, nggak mau. Anaknya aja nggak mau. Karena kan keren itu pas acara milad itu kan. Apalagi dia karismatik kan. Enak pendeta karismatik loh daripada pendeta sinode. Kalau bikin kayak gitu biayanya juga melambung itu Parung. Kalau bikin kayak gitu. Kalau kegiatannya memang bisa dikondisikan ya teman-teman netizen siap banyak support itu loh. Karena tontonan menarik itu kan. Itu insya Allah orang-orang yang hadir di milad api itu akan rame itu. Kalau ada debat offline-nya. Di tengah-tengah sesi kegiatannya kan gitu. Mel Atok gak usah lagi lah. Bang Faruk udah lihat dia diskusi kok sama si Romo Kafi kayak anak kecil kok diskusinya kok. Gak bisa itu Mel Atok itu. Ito Paruk udah tahu belum rumahnya Edis? Belum, tapi kemarin di YouTube-nya Ko Julius ke rumah mertuanya, bukan rumah dia itu Bang, Kakang. Rumah mertuanya. Iya, wah keren loh. Keren loh rumahnya loh. Dulu kan si Edis tinggal di situ. Oh itu untuk cewek. Oh sorry. Berarti istrinya di Indonesia, Kang ya? Enggak dong, istrinya udah di Amerika. Assalamualaikum Bang Kiko Chat. Di Indonesia istrinya ya? Istrinya udah di Amerika. Kenapa istrinya ke Amerika ngejar si Edis? Cemburu. Si Edis tinggal serumah sama si Sendal Leping itu sama Sopiatul. Makanya istrinya ngejar ke sana. Oh, berarti Edis sekarang saat ini satu rumah lah sama istrinya. Sama istrinya sama si itu juga, sama si Sopiatul juga. Ya, halo Valen. Halo Mami. Agama apa? Agama Hindu. Sejak kapan agama Kenapa Mami? Silakan itu. Mami, agama apa? Saya Islam, Nak. Sejak kapan Mami Islam? 20 tahun yang lalu. Kenapa masuk Islam Mi? Kan agama Islam itu agama yang paling tidak rasional. Ada agama dogmatis itu. Kalau tidak rasional, kira-kira agama apa yang rasional? Bukan Hindu ini, Oten ini nyamar Oten. Ya, Oten nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bunda. Kalau gitu agama apa yang rasional? Agama nenek moyang kita kan Hindu. Oke, saya sekarang tanya, siapa Tuhannya Hindu? Brahma. Sapi tuh, dewa-dewa sapi tuh. Kutengok. Tuhannya berapa kumbara? Itu pendekar ngehe. Kalau Islam siapa Tuhannya Mi? Bukan, tunggu dulu. Saya pengen tahu nih agama yang rasional. Mana tahu saya juga memang salah ya kan? Iya makanya gantian. Iya, apa kehebatannya Brahma? Ini siapa dulu yang mau? Apa kehebatannya Brahma? Lu hebat. Apa hebatnya? Ya hebat, lebih hebat daripada Allah.
Iya, apa hebatnya? Ya dia memang dari tidak pernah bohong dia. Tahu dari mana kalau Brahma tidak pernah bohong? Ya memang dia tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong Brahma. Oke, kalau begitu coba suruh Brahma kasih saya uang 1 M sekarang. Jangan dulu, gantian dulu ini. Siapa dulu yang mau ditanya? Kalau nanya terus kan enak kali kau. Loh, kamu masuk ke room saya, kamu bertanya sama saya, ya saya jawab. Ya saya balikin nanya dong. Gantian. Katanya Islam itu agama yang tidak rasional. Yang rasional itu Hindu. Siapa Tuhannya? Brahma. Oke, saya bertanya, apa hebatnya Brahma? Tanya dulu sama dia. Ajaran Gantian. fundamental di dalam Hindu itu apa? Gantian dulu. Ajaran fundamental di dalam ajaran Hindu itu apa? Panspalen. Agama paling benar itu Hindu. Loh, Iya, sejak ajaran kapan Hindu itu Hindu, Pak. agama? Oke lah, kalau kamu memahami Hindu itu agama, oke lah, karena memang negara Indonesia mengakui seperti itu. Yang saya tanyakan, ajaran yang menjadi fundamental di dalam Hindu itu apa? Itu agama kasih, agama kedamaian, agama penipu ini kok. Jangan gitulah kok Kristen. Kalau Kristen bilang Kristen. Jangan gini-gini. Diskusi kepada Kristen. Kita nyenggol Hindu, ternyata kamu bukan Hindu. Ginilah kalian Kristen. Jadi gini. Memang begitu kalian diajarkan oleh Paulus dalam Matius dalam Roma 3 nomor 7. Nggak usah Boleh menghakimi berdusta orang. kalian. Begini Kalau kau loh. seorang Hindu, kau tahu ajaran fundamental di dalam ajaran Hindu, kau pasti tahu. Loh, paham itu. Makanya gini. Ya apa? Apa Gantian fundamental? gini, Yang jadi gantian. fundamental dalam ajaran Gantian gini. Hindu itu apa? Sampean gini dulu. Sekarang saya Nggak, tanya, gantian. kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak apa itu Pancasadra? Tuh, paham betul lah. Apa itu Pancasadra? Apa Sadra? Gak usah gini maksudnya. Apa itu Pancasadra? Ini siapa dulu anunya? Koordinatornya Apa siapa? itu gitu. Pancasadra? Jangan nyocol begitu loh bro. Apa itu Gantian. Pancasadra? Gantian, ini yang mau nanya itu siapa gitu. Jangan semuanya nanya memang. Apa? Dengar dulu. Kalau kamu Gini, kamu pasti pertanyaan bisa saya jawab. begini. Apa itu Pancasadra? Sebutkan kalau Islam itu adalah agama yang paling benar kata ente yang selama Bagaimana ini kami dijabarkan bisa itu. membuktikan kebenaran Islam kepada telinga Anda yang penipu? Wah, kamu gini loh. Kau penipu. Bagaimana? Bagaimana kita menunjukkan kebenaran kepada orang yang biasa menipu lisannya? Ya apapun yang kita sampaikan sampai ke telingamu, kau pahami nanti dalam bentuk penipuan. Kalau Kristen bilang Kristen, nah jijik. Kau udah ngaku Kristen, jijik. Jijik. Kalau jijik ganti. Belajar kau Hindu, ya udah kau masuk ke dalam Hindu. Memang lebih baik kau jadi Hindu daripada jadi Oten. Gak pernah kita Hindu berdiskusi loh. Gak pernah. Iya. Halo, kritikus. Banyak kali yang mau minta naik ini ke Islam. Aduh. Halo kritikus. Halo B. Halo. Halo. Halo kritikus. Bajingan, wahai Islam bajingan. Pisang. Ken, halo Ken. Ken.
Itu aku persiapan maghrib dulu itu ya. Makasih banyak ya itu ya, Bang Kores, yang Akang Santang, Bang Andi, Bunda Rahma, Bang Zuma. Barakallahu fikum. Makasih banyak buat teman-teman juga yang di bawah ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Halo, Marpi. Siapa namanya? Bang Juma belum apa ya? Selamat sore. Selamat sore. Good night. Good night. Sore. Ya, sore. Barakallah Bang Kiko Cot. Halo Angel. Angel. Kak Nora, sesuai judul ini kah? Ya, sesuai judul. Itu Petrus, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus. 1 Petrus 1:3. Ya. 1 Petrus 1:3. Banyak yang dia lakukan untuk berbagi. Saya lebih banyak tahu ya. Saat ibuku meninggal, aku terpukul. Sebelum ibuku meninggal, dia bilang dia akan kembali untuk menjagaku. Yang lain pada tidur ini. Maghrib, ada yang udah masuk maghrib di sana. Saya